malam ini tentang ini sekali lagi topiknya rada horor ya. Jadi kita perlu berdoa agar tidak jadi seperti itu. Jangan jadi ortu durhaka. Siapakah itu? Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Ustadz Benri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cerah Ustadz. Alhamdulillah cerah gini. Ini nama judulnya horor gitu, jangan jadi durhaka. Wow. Dan banyak yang komplain katanya. Banyak yang komplain. Tapi justru itulah kita bahas. Enggak apa-apa, justru kita mau bahas. Ini kenapa istilahnya kok serem banget. Apakah nanti kita bisa dikutuk jadi batu juga gitu? Waduh, iya benar. Kalau misalnya ortu bisa kutuk anak, apakah anak bisa kutuk ortu? Wah, ini horor juga. Nah, ini Masya Allah. 2.300 orang Ustadz nyimak nih, Masya Allah. Langsung aja deh. Tafadhol Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Kang Dewa yang ada di Karawang nih, Kang Dewa, Masya Allah ya, di waktu-waktunya sibuk, masih mau berbagi bersama kita, masih mau untuk diskusi bareng bersama kita. Semoga Allah mudahkan urusan Kang Dewa, dan di sini juga saya ingin menyapa, walaupun ayah bunda mungkin gak ngelihat di layarnya, di sini sebenarnya ada guru kita yang mantengin, Ayah Irwan, senyum-senyum aja dari tadi gitu ya, yang menjelang tanggal 27. Sehat. Alhamdulillah sehat Irwan. Makasih ya Irwan. Semangat terus ya Irwan ya. Warna baju selalu menunjukkan ini saja. Keberpihakan. Tolong jangan nyebut yang lain. Baik ya. Biasa saya menyapa guru saya ini supaya nggak tegang semua ya bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Teman-teman semua, khususnya ya para ayah dan bunda yang hadir, juga buat calon ayah dan bunda, jomblo lillah dan jomblo lelah yang hadir di kesempatan malam ini mengikuti acara Zoominar. Zoominar kita yang kali ini hadir persiapan untuk promo hanya 3 hari, tapi ternyata Masya Allah yang mendaftar lebih dari 4.000 yang mendaftar, dan sekarang yang bergabung bersama kita itu sudah 2.385 sekarang. Jadi kayaknya nih bakal full 3.000, dan sisanya nanti kita coba cari apakah pakai YouTube atau gimana, itu kebijakan dari panitia ya yang acara hari ini. Jadi pastikan teman-teman yang masuk di sini jangan sampai terlempar, karena kalau nanti sudah 3.000 terlempar masuknya susah, dan itu nanti ada beberapa hal. Jadi sinyalnya dari sekarang jaga, pastikan kuotanya ada gitu. Alhamdulillah kesempatan malam ini, pertama sebelum saya berbicara tentang masalah hari ini, tema yang kita bahas mengenai jangan jadi orang tua durhaka, saya sebelumnya ingin bertanya dulu di sini yang belum nikah alias jomblo, tolong ngechat gitu, saya gitu, coba ada nggak yang masih jomblo ya? Masih ada? Oh, saya banyak, Masya Allah jomblo. Jomblo ini makhluk ya paling bertauhid ya, karena hanya Allah yang dicinta, nggak ada yang lain. Masya Allah jomblo nih, semangat semua ini ya. Ini Masya Allah ya, sudah kebal, biasanya udah kebal dibully ya. Atem aja udah bersama, ini masih mandiri ya. Belum, ternyata banyak. Masya Allah ya, dah tutup ya. Nggak tega juga sih kalau bahas jomblo. Nih jomblo nih makhluk ya tanpa tulang, nggak ada tulang rusuk maksudnya. Jadi kita berbicara hari ini, kenapa saya tanya jomblo hadir hari ini atau tidak, karena kita berbicara tentang parenting. Berbicara tentang parenting. Ini saya lagi nyiapin slide-nya, ini ada masalah teknis tapi saya ngomong dulu ya. Nanti kalau berbicara tentang parenting, memang kita berbicara tentang apa dasar parenting itu. Parenting is about us as a parent ya. Tuh, Inggrisnya udah bagus nggak tuh Irwan ya. Pokoknya parenting itu tentang diri kita sebagai orang tua. Saya ngomongin ini supaya yang hadir hari ini posisikan diri sebagai orang tua semua. Posisikan diri sebagai orang tua agar jangan sampai gini, kan kita lagi bahas orang tua durhaka nih.
Nanti langsung keluar habis ini pikiran yang jomblo-jomblo yang belum punya pasangan, belum punya anaknya, emang bapak saya nih. Bapak saya nih. Jadi jangan sampai habis ini nanti acara yang kita gagas hari ini, Zuminar ini justru dikomplain sama siapa? Sama para orang tua yang anaknya ikut kajian ini. Gara-gara Ustadz Benri, Ayah Irwan, Kang Dewa nih, anaknya jadi ngebales, bukan begitu. Maka kalau diantara kita dalam hal ini hadir ya menyimak kajian ini, maka posisikan diri sebagai orang tua, calon orang tua. Tapi kan saya belum punya anak, Ustadz. Kalau belum punya anak, posisikan sebagai yang kelak jadi orang tua. Kenapa? Karena kita belajar untuk perbaiki kualitas diri kita. Kalau ada yang di sini ternyata yang dibahas itu nyinggung orang tuanya, maka lupakan. Karena kita tidak berbicara tentang mengevaluasi orang tua. Parenting tidak berbicara mengevaluasi pengasuhan masa lalu, tapi apa yang kita lakukan untuk pengasuhan kita di masa depan. Itu dulu. Jadi jangan sampai nanti habis ini banyak laporan nih. Wah, kajiannya bener-bener nih Ustadz, gara-gara kajian itu jadi ada anak-anak yang ngelawan karena ngerasa bapak juga jahat sama saya, bapak tuh durhaka. Coba ikut kajiannya Ustadz Benri itu, kajiannya Ayah Irwan tuh, jadi ngerti. Wah, nggak begitu. Maka kita lupakan yang dimaksud dengan parenting hari ini tentang kita sebagai orang tua, ya. Karena kalau kita berbicara bagaimana sikap kepada orang tua yang mungkin salah, maka yang kita lakukan sebagai anak posisinya beda. Birrul walidain itu bukanlah yang disebut dengan prinsip balas jasa. Bukan bapak baik, ya saya baik. Bapak jahat, kenapa saya baik? Nggak begitu. Tapi konsep Quran adalah bapak baik, saya baik. Bapak jahat, durhaka, ya seperti yang disebut oleh Ustaz Benri, saya akan tetap baik. Loh kok begitu? Karena Allah yang jelaskan dalam surah Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah wajibkan agar jangan menyembah kecuali Dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi clear ya buat para teman-teman semua. Posisikan lagi diri kita sebagai orang tua. Kita sedang mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain, bukan mengevaluasi orang tua kita. Jadi jangan sampai kajian ini malah membuat kita timbul kebencian, amarah kepada siapa? Kepada orang tua sendiri, ya seperti itu. Nah, dari mana istilah kok ada muncul istilah orang tua durhaka? Ini mengada-ada aja nih Ustadz, bukan. Saya tentu kalau ditanya mengada-ada saya juga bingung ya, karena banyak juga komplain. Istilah ini kalau kita temukan dalam beberapa literatur itu banyak dibahas ya. Dalam tafsir Qurtubi dikisahkan, termasuk juga dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Apa itu yang disebut orang tua durhaka berdasarkan satu sanad, suatu athar yang merujuk kepada Umar bin Khattab ya. Disebutkan di sini dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ja'a rajulun la amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yashku ilaihi koko ibnahu. Ya datang seorang laki-laki mengadu pada Umar bin Khattab ya, mengadukan tentang kebandelan anaknya. Faqdara sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ibnahu. Maka dia dibawa oleh Umar, anaknya dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Wana bahu ala uquqahu li abihi. Kemudian dimarahilah anak tersebut oleh Umar. Ya diomarin, kamu tuh bandel banget ya, kira-kira gitulah. Maka faqala al-ibnu, maka berkatalah sang anak, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Ya, wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Qal bala, ya kata Umar ada. Fama ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama bapaknya? Qal ayantan kiya ummahu wa yukhsina ismahu wa yu'allimul kitab yani Al-Quran. Ya, engkau berhak mendapatkan ibu yang baik, engkau berhak mendapatkan nama yang baik, dan engkau berhak mendapatkan pengajaran Alkitab yani Al-Quran. Berkatalah anak tersebut, faqala al-ibnu ya Amirul Mukminin innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tak satu pun dituntaskan ditunaikan oleh ayahku yang kau sebutkan tadi. Amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ya, ibu saya seorang negro yang beragama Majusi. Ya, jadi dia protes karena ibunya seorang yang negro dan beragama Majusi. Dia bukan protes karena negronya, dia protes karena agamanya. Makanya pakai lam taukid di sini. Jadi dia nggak mungkin kenal yang namanya Allah sementara ibunya ngajarin menyembah api, kan begitu ya. Waqad samani ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, ayhun fasa ya, artinya curut atau kecoa ya, atau kumbang ya, ada juga menyebutkan gitu.
walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Ya, jangankan tadabbur ayatnya, hurufnya saja ya tidak diajarkan abatasa oleh ayahnya. Fata amirul mu'minin ila rajul, maka Umar pun menoleh marah kepada lelaki atau sang ayah tadi. Wa qala lahu, dan berkata kepada sang ayah yang tadinya mengadukan tentang kebenaran anaknya, ajita tasku uku ibnak, engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, ha? Nah, ini lihat kata Umar, laqad aqaqtahu qabla an iqaq, engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu, wa sa'ta ilahi qabla an yusi'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Insyaallah ya. Jadi asar ini mengingatkan tentang bagaimana akan hak anak yang sejatinya mungkin dilalaikan oleh sebagian besar orang tua. Di mana ketika kita lalai berarti kita telah melakukan yang disebut kedurhakaan, sehingga imbasnya anak membalas kedurhakaan tersebut akibat kelalaian kita khususnya akan haknya. Inilah yang dimaksud dengan orang tua yang durhaka berdasarkan asar dari Umar bin Khattab ya. Next. Nah, dan dari riwayat ini kita belajar bahwa hakikatnya orang tua durhaka itu apa sih ya? Orang tua durhaka itu bukan orang tua yang bisa dikutuk jadi batu. Ya, bukan orang tua yang bisa dikutuk oleh anaknya jadi kodok. Bisa dikutuk jadi apa lagi ya? Jadi Pepsodent nih, ada iklannya itu. Tapi yang jelas orang tua durhaka adalah orang tua yang mengabaikan hak anak. Dan ketika dia mengabaikan, dia masuk dalam status sosok yang disebut sebagai dosa besar, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i dan Hakim yang di sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kafa bil mari itsman inama ayudoi amayakut, cukuplah seorang dia kata berdosa jika dia menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang dimaksud di sini menyanyiakan yudoi amayakut adalah ketika dia tidak memberikan hak terhadap apa yang di bawah tanggungannya. Itulah kenapa seorang ayah yang dalam hal ini sebagai kepala keluarga, dia tidak memberikan hak anaknya karena saking sibuknya, karena dia berpikir ya dia mencari dolar, ya cuan to the moon katanya, maka dia termasuk golongan yang termasuk dikecam dalam hadis ini. Makanya di antara sebagian besar orang tua akhirnya terkaget-kaget ketika apa yang dia lakukannya ini berbuah kepada sikap anak yang tidak bisa ya dikendalikan. Dan inilah yang seringkali kita lupakan. Sebagian besar akibat dari kelalaian kita akan hak anak yang kita berikan ini berujung kepada anak-anak yang ternyata melawan dengan menunjukkan sikap yang disebut kedurhakaan. Jadi sebagian besar kedurhakaan anak itu disebabkan karena kita khususnya sebagai orang tua yang tidak memberikan hak-haknya. Inilah yang kita sebut sebagai materi orang tua durhaka. Next. Maka dalam hal inilah kita belajar bagaimana pepatah Arab mengingatkan agar kita jangan main-main dalam urusan pengasuhan. Ya, tazra'u tahsudu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ini kalimat yang mungkin sudah populer di kalangan para santri. Yang kamu tanam itu kamu tuai. Kalau kita hubungkan dengan peran kita sebagai pengasuh, maka kita mendapatkan suatu pelajaran penting. Ya, kalimat ini saya dapat dari guru saya Ayah Irwan yang dulu waktu saya belajar pertama kali, beliau mengingatkan itu. Kata beliau, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Ya, jika kita tak berikan hak anak di masa kecil, maka anak akan menagihnya di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak, mohon maaf nih, udah gede nyebelin banget, bisa jadi sebenarnya sedang jadi debt collector atas haknya yang tak berikan di masa kecil. Ya, nah sini nak, nanti ya. Sini, ayah mau ngomong nanti ya. Sini, ayah tuh mau ngomong nanti ya. Nanti. Coba perhatiin. Yang dulu mungkin waktu dia anaknya pulang sekolah, papa, aku kan mau cerita. Nanti. Papa lagi banyak urusan nih. WA banyak banget nih, orderan semua nih. Banyak banget yang pesan nanti. Papa, aku mau nanti. Ini Masya Allah nih seru banget nih. Aduh, MU kalah lagi dibahas bola. Nanti. Sikap yang meniadakan, menolak, mengabaikan, maka dibalas dengan pengabaian. Yang mengerikan adalah di antara sikap yang kita tidak sangka adalah ketika anak di masa dewasanya akhirnya melakukan hal yang mengerikan saat kita tua.
Dengan banyak hal yang membuat kita terkaget-kaget. Kenapa sih dia nggak empati sama saya? Dia kok nggak mau nolong saya? Kenapa sih saya di masa tua malah ditaruh di panti jompo? Maka inilah yang kita khawatirkan. Maka kenapa sebagian besar orang tua lupa bahwa hal ini sejatinya sudah diingatkan di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita untuk memenuhi hak anak. Maka di antara rahasianya, di antara rahasia mengapa Al-Quran mengajarkan doa, ya, kita kan sering mendengar doa yang sering kita ucapkan dalam urusan orang tua itu. Ini ada makna yang luar biasa. Syekh Utsaimin katakan, kan doanya Robbi firli atau ul magfirli wali walidayya warhamuma kama robbayani shaghira. Perhatikan, kan ini sering kita baca ya. Doa ini menarik kata Syekh Utsaimin karena doa ini mengajarkan keadilan Islam. Karena dari ayat ini, dari doa ini kita belajar bahwa kalau kita pengen anak kita memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita alias menyayangi kita, maka berikanlah hak mereka di ujung doa itu, yaitu kama robbayani shaghira. Lihat, kama robbayani shaghira adalah sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil. Ya, kebayang kan kalau ternyata anak merasa pas dia pakai logika nih, pas dia udah gede mau doa, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku setelah mereka karena mereka mengasuhku di waktu kecil. Langsung mikir, perasaan waktu kecil bukan mama deh, bukan papa deh. Mama papa kan waktu kecil kan sibuk banget. Mereka kan kerja ngurusin, yang ngurusin aku kan embok. Iya, berarti doanya untuk embok. Allahumma gfirli Robbi firli wali khadimati warhamha kama rabbatni shaghira. Ampunilah dosaku dan dosa pembantuku. Sayangilah embok yang pembantuku karena dia mengasuhku di waktu kecil. Atau waktu kecil kan bukan mama, waktu ngasih kecil eyang, nenek. Allahumma gfirli wali jiddati warhamha kama rabbatni shaghira. Ampunilah dosaku dan dosa nenekku karena dia mengasuhku di waktu kecil. Jangan sampai anak dalam hal ini menyesal mendoakan sesuatu yang sejatinya nggak dia rasakan waktu kecil. Karena kalimat yang justru kali kita garis bawahi, nih pakai garis bawahi, di waktu kecil, kama rabbayani shaghira. Kata rabbayani, kata robba itu mewakili dari fungsi yang diterjemahkan dari fungsi Rob. Allah itu disebut Rob. Rob itu fungsi mengayomi, melindungi. Ya, fungsi yang Allah lakukan kepada hambanya, mengenyangkan, sebagaimana Allah memberikan hak kepada hambanya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, diberikan kekenyangan perut ya supaya enggak kelaparan. Wa amanahum min khauf, diberikan rasa aman, diberikan perlindungan. Rob juga memberikan pengajaran. Allah sebagai Rob ya memberikan pengajaran. Maka siapa yang menjalankan fungsi Rob termasuk adalah menjadi murabbi ya. Allah begitu. Maka orang tua yang menjalankan fungsi Rob dalam hal ini dia menjalankan fungsi tarbiyah. Kalau dia tidak mendidik, tidak mengayomi, tidak memberikan rasa aman, dia tidak memberikan kesehatan mental, maka dia tidak melakukan ini dan susah kita mendapatkan bagaimana korelasinya dengan doa yang kita bacakan di dalam setiap doa. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, udah mulai panas belum? Udah mulai pada menyesal belum? Kalau sudah mulai menyesal, yuk saya ngajak istighfar bareng-bareng dulu. Kalau ada yang mau mengalami ya, kalau ada yang merasa ya Allah itu kayak saya nih, saya juga nih. Kalau ada yang merasa di sini, yuk sama-sama ya. Ini chatnya dimatiin ya. Kalau ada, saya minta yuk kita istighfar bareng-bareng. Istighfarnya kita dalam rangka memulai kita untuk perbaiki. Jangan-jangan di antara kita ada yang pernah melakukan kesalahan, maka itulah yang kita coba perbaiki. Baik ya. Itu yang pertama kita minta kepada Allah agar kita benar-benar mohon ampun kepada Allah karena jangan-jangan kita termasuk orang tua yang durhaka dan itu yang menjadikan kita menjadi lalai. Makanya mengapa tidak semudah itu kita mengatakan misalnya ya sekarang kan ada daycare, sekarang kan ada ini, bukan itu. Ini masalah yang terkait dengan hisabnya kita di akhirat. Hisab yang berat itulah dan kita berlindung kepada Allah jika kita ternyata termasuk orang tua yang lalai ya, kita termasuk orang tua yang lalai. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana supaya kita nggak jadi orang tua durhaka. Baik ya, yang istighfar banyak banget termasuk saya ya. Jadi kalau ditanya wah Ustadz nggak usah, saya juga, saya mungkin mengingat dulu. Sekarang kita lihat apa sih yang menjadi hak anak menurut Umar, dan ini sebenarnya satu bagian dari hak anak yang dipelajari dalam Islam. Kalau kita merujuk kepada Umar, minimal 3 hak ini dulu deh. 3 hak ini mau kita perbaiki ya.
yang mungkin bukan berarti ini kita mengulang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Yang pertama hak anak menurut Umar itu adalah yang tadi disebutkan adalah mendapatkan ayah atau ibu yang baik. Memilihkan. Berarti inilah indahnya Islam. Di antara yang mungkin selama ini kita lupakan, Islam tuh ngatur. Maka ini yang jomblo-jomblo kenapa saya ngomong, jangan melakukan kesalahan mungkin seperti di antara kami waktu nyari pasangan. Itu gak mikirin bahwa dia akan jadi ibu atau jadi ayah untuk anak saya. Yang dibikin, ganteng, wih uangnya banyak, wih cantik. Ya, kalau dia seperti itu, aduh cantik. Jadi kita terpesona dengan apa yang sejatinya kita lihat. Tapi dalam hal ini membuat kita akhirnya lebih banyak ya lupa bahwa ada hak anak di situ. Maka di antara yang harus kita ingat, bagaimana kita untuk memulai untuk bahkan sebelum nikah. Bagi yang belum nikah, mulailah dengan mencarikan pasangan yang baik. Yang dia pikirin bukan sekedar jadi istri saya, tapi jadi ibu buat anak saya. Bukan sekedar jadi suami saya, tapi bagi ayah, menjadi ayah bagi anak saya. Makanya kalau jomblo nih, saya kasih tipsnya jomblo ya. Jomblo ya, dengerin ya. Kalau mau ngelamar, bukan begini. Maukah engkau menjadi istriku, itu udah biasa. Buat ikhwan ya. Kalau jomblo kalau bisa ya, dalam hal ini kalau bisa jomblo berkata apa? Usahakan kalau melamar tuh bukan maukah kamu jadi istriku, tapi nih salah satu kata-kata yang bisa menjelaskan visi. Maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Usia. Ya, saya udah ngomong itu. Jadi kita maukah telapak kakimu. Jadi kata-kata ini mengajarkan tentang bagaimana visi, atau yang lebih hebat lagi visi yang dimiliki oleh seorang Najmuddin Ayyub ketika dia mencari seorang istri. Dia bukan sekedar mencari wanita soleha. Dia cuma bilang, saya menginginkan seorang istri yang kelak akan membantu saya untuk mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Di situ menunjukkan visi yang panjang. Maka mulailah dengan hal ini yang harus kita lihat dalam pendidikan dan menurut hak anak. Terus Ustadz gimana Ustadz, kalau sekarang udah telanjur, udah nikah, terus saya ternyata dapat pasangan yang gak bisa jadi ayah atau gak bisa, berarti saya durhaka? Tidak, kita sudah dijodohkan olehnya. Maka ketika kita mendapatkan jodoh yang seperti itu, jangan kita lantas mengatakan, wah kalau gitu cerai. Nah inilah kenapa pentingnya ada e-course manajemen konflik pasutri. Ketika sudah terlanjur memilih, maka kita harus mendapatkan tantangan baru. Justru kita ingin pasangan kita menjadi pasangan yang baik demi anak-anak kita. Maka pusatkanlah perhatian. Oh iya ya, ternyata nih pasangan saya salah memilihkan pasangan saya. Dia ternyata bukan ayah yang baik, dia orang egois. Kalau gitu saya fokus ke anak aja. Salah. Takdir tidak bisa memutuskan nasab. Ya tidak bisa kita bilang, nah itu bukan bapakmu. Loh, orang lahirnya dari benih bapaknya, nasabnya ke bapaknya. Mau kita putuskan gak bisa. Ada kejadian seorang ibu yang karena saking bencinya akhirnya diputus. Bapaknya gak boleh kontak, gak bisa. Mantan suami, mantan istri ada, mantan ayah, mantan ibu gak ada. Maka sang anak tetap. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita masih dalam status suami istri, maka fokuslah untuk berusaha memperbaiki pasangan. Sehingga kalau kita udah terlanjur nih, berarti waduh, jangan mikirin anak dulu. Karena kita perbaiki pasangan demi kebaikan untuk anak. Demi kebaikan untuk anak. Jadi kita pikir, wah kalau gitu saya bagaimana caranya membuat pasangan saya ini supaya mau saya ajak pada kebaikan. Nah caranya itulah yang kita pelajari di e-course manajemen konflik pasutri ya. Nanti Kang Dewa nge-share aja tuh e-course manajemen konflik pasutri. Di situ yang mau klik sekarang silakan. Nah itu pelajari. Ada 27 video pembelajaran. Durasi masing-masing 10-15 menit. Saya dikirimkan tadi ada salah satu follower saya yang Masya Allah dia bilang, Ustadz saya meluangkan waktu setiap hari 1 jam untuk duduk depan laptop untuk menyimak dan menulis yang Ustadz sampaikan di e-course, dan saya merasa ini model pembelajaran yang saya tunggu selama ini. Saya jadi benar-benar belajar dan bisa saya ulang. Saya setiap ngomong Ustadz, kalau sekarang nih kan live nih, aduh tadi Ustaz ngomong apa sih? Tadi ngomong apa sih kan gitu ya. Kalau ini enggak saya ulangi set. Oh tadi Ustaz ngomong ini saya catat gitu. Kemudian saya bikin quote-nya, saya praktekkan satu-satu. Itu
bisa ayah bunda pelajari. Makanya itu ada manajemen konfirmasi putri. Ingat, ada hak anak. Makanya di antara yang pertama pesan saya bagi yang belum nikah, jangan sampai menikah tidak memiliki visi misi dan salah mencarikan hanya untuk diri kita tapi lupa untuk pasangan. Salah satu riwayat menarik disampaikan dalam kitab Al-Mawsu'ah Tarbiyah Islamiyah, ditulis oleh di Doktorah Hidayatullah Ahmad ya. Hidayatullah Ahmad ini nama seorang akhwat ya, nama Hidayah itu nama perempuan di Saudi. Beliau punya kitab namanya Al-Mawsu'ah At-Tarbiyatul Islamiyah, kalau tidak salah, ensiklopedia pendidikan Islam. Ada sebuah riwayat yang beliau nukil gini. Abul Aswad Ad-Duali, salah satu sahabat, itu pernah mendapati anaknya bandel banget. Nakal saat remaja. Dan inilah cara dia menterapi anaknya yang bandel agar mau taat pada dia. Anaknya susah banget diatur. Setiap ini ngelawan mulu. Akhirnya didudukan. Tolong duduk depan ayah. Ayah mau kamu berikan hak ayah untuk taat. Karena ayah telah berikan hak kamu saat kamu masih kecil, saat kamu dewasa, bahkan sebelum kamu lahir. Kata sang ayah. Si anak pun dengan pede bilang, ayah, kalau ayah berikan hakku waktu kecil aku tahu. Bahkan waktu gede aku pun tahu. Tapi emang ayah berikan hak aku waktu sebelum aku lahir. Bagaimana mungkin? Kalau betul itu ayah aku lakukan, aku tak mungkin mendurhakai ayah. Apa kata sang anak? Apa kata sang ayah? Tahukah nak? Ayah menikah di usia yang cukup senja. Ayah menikah itu umur 42 tahun. Kenapa ayah menikah 40 tahun? Bukan karena ayah gak laku, karena gak ada yang mau sama ayah. Tapi ayah bertahun-tahun mencari wanita yang pantas jadi ibu kamu. Dan itulah ibu yang mendidikmu, yang sekarang engkau rasakan bagaimana kasih sayangnya, bagaimana perhatiannya. Maka taatlah pada ayah yang sudah mendidik, memberikan pilihan terbaik untuk ibumu. Anak yang langsung menangis karena merasa bahwa ayahnya sudah mikirin dia sebelum lahir. Maka inilah yang harus kita pikirkan. Nah, ini nasihat buat jomblo. Ya next, maka kenapa ini hadisnya sering kita dengar, tunkau nisa oleh arba'ah, wanita dinikahi karena 4 hal, 5 liha oleh asabi oleh jamal oleh wadiniya, fasfad biasi bisa tidin tarbati adak. Itu jelas pilihkan agama. Atau kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, takhayyaru liutofikum, ya takhayyaru liutofikum artinya pilihlah tempat engkau menanamkan air manimu. Maaf nih untuk laki-laki, jangan sembarangan karena cantik tapi nanti tak lahir darinya rahim yang tidak mampu memberikan apa yang menjadi kebaikan ya. Nah, gara-gara ini mungkin para jomblo para rasa, Ustadz kok bisa bikin kelas buat pranikah dong. Mungkin itu ya. Kalau ada yang mau ya udah nanti kita bikinin uji nama Kang Dewa kelas pranikah. Mungkin bagaimana mencari pasangan dan nanti bahkan perlu dicarikan juga pasangannya. Ya itu usulan aja. Intinya lihat ini kalimatnya, mencari ibu atau ayah bukan sekedar suami istri. Tapi jika tahu salah, maka bukan menceraikannya, kita jadikan ini sebagai pelajaran, perbaikilah hubungan pasangan. Di situ adalah pahala yang besar. Oke, itu next pertama. Hak yang kedua anak disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah hak memiliki nama yang baik. Jangan termasuk orang yang percaya dengan kata-kata Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama. Karena Shakespeare kalau dipanggil anjing pun marah. Dia dipanggil bego pasti dia marah. Dia dipanggil dengan kata-kata buruk dia marah. Karena nama dalam Islam bukanlah sebarang kata tapi dialah doa di dalamnya. Maka pilihkanlah nama yang baik yang harusnya menjadi salah satu pentingnya kita untuk mempelajari ini. Ya karena jangan semangat bahasa Arab tapi nggak ngerti maknanya. Ada milih nama, maaf nih, bahasa Arab tapi nggak ngerti ya. Maaf, misalnya ada ngasih nama anak Zani. Ya Zani itu pezina laki-laki. Zaniyah pezina perempuan ya, tapi kan bahasa Arab iya nama bagus Vina itu artinya kan kesenian, tapi nama panjang jelek Vina rijahan nama kholidina fiha abadah yang nggak boleh. Nah itu juga harus kita pilihkan nama, karena orang Arab dulu ketika milih nama termasuk yang dikritik Rasul karena namanya itu pengen, karena anaknya banyak milih nama yang singkat-singkat. Ya, seperti misalnya milih nama anak itu dengan nama seperti kalau lahir pas lagi lewat anjing kasih nama Kalbi,
atau kasih nama pasti suara terdengar suara ini namanya Himar ya, pas lahir lagi dengar suara, atau misalnya ngasih nama anak berdasarkan riwayat misalnya lagi perang kasih nama Harbi. Jadi hal-hal seperti ini memberikan pengaruh mereka dengan kasih nama tanpa memahami maknanya. Jadi pahami maknanya dalam bahasa Arab, tanya ahli bahasa Arab ya, saya bukan ahlinya, tanya sama yang lebih ngerti ya, lebih paham tentang hal ini. Ya, termasuk juga pahami juga konteks adat lokal, karena kita itu panggilan itu biasanya identik dengan sapaan, akang, ya, mas, ya, mbak, ya, kak gitu. Kalau kasih nama anak Firman jangan panggil kakak, ntar panggil kafir gitu kan gak enak ya. Kalau ngasih nama anak Satria jangan panggil abang, ntar bangsat gitu nggak boleh juga. Jadi kita harusnya berpikir untuk memperbaiki bahasa, karena Rasulullah mengingatkan nama itu saking pentingnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa aksinu asma'akum. Ya sungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka bagus sekali nama kalian. Jadi jangan sampai nama-namanya justru dipahami nanti seluruh makhluk di muka bumi pada saat hari kiamat, karena semua makhluk muka bumi akan mengerti semua bahasa, dan ketika dipanggil nama buruk malah di akhirat kita sudah mendapatkan rasa malu karena nama yang buruk. Makanya pastikan nama anak kita nama yang baik. Kalau mau ganti silakan. Jadi nama ini adalah diantaranya hak anak. Makanya ini penting bagi yang punya anak untuk memiliki nama, karena doa yang disebut setiap orang menyebut namanya ya, itu akan berujung kepada kebaikan ya. Masya Allah. Yang berikutnya next ya, hak anak yang ketiga, dan ini yang berkaitan dengan prinsip pengasuhan kita, yaitu adalah bagaimana anak itu mengajarkan Al-Quran. Di dalamnya ada hukum dan adab yang harus menjadi perhatian kita. Makna Al-Quran di sini bukan sekedar kita mengajarkan apa yang disebut sebagian orang itu sekedar mengajarkan apa yang disebut abatasa, bukan. Tapi juga mengajarkan bagaimana mentadaburi hukum dan adab, karena Quran bukan diturunkan sekadar untuk dibaca, dihafal, tapi berkaitan dengan hukum-hukum dan adab. Jadi di antara target orang tua mengajarkan ini. Jangan sampai orang tua melalaikan hal ini. Minimal dari awal anak-anak baca huruf-huruf dan ayat-ayat yang familiar dari orang tuanya. Apalagi kalau kita pengen dapatkan pahala mengalir, minimal bacaan Al-Fatihah harusnya dari kita. Rugi banget orang tua kalau Al-Fatihah nyerahin ke guru TPA. Guru banget orang tua kalau surah Al-Ikhlas sebelah Anas kepada orang lain. Harusnya ayat-ayat pendek dan termasuk baca Al-Fatihah itu serahkan kepada orang tua. Tapi di luar itu kalau kita nggak mampu boleh. Tapi yang jelas di sini Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir Asy-Syarah Munawi As-Saghir mengatakan ya kamaan liwalidayka 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Jadi sebagaimana kedua orang tua Anda memiliki hak menjadi kewajiban Anda, maka demikian pula anak-anak. Jadi anak-anak kita itu punya hak yang menjadi kewajiban kita. Ya di antara haknya adalah disebutkan di sini mengajarkan mereka kewajiban-kewajiban pribadi, mengajarkan adab syar'i, bahkan adil di antara mereka dalam hal pemberian, apakah berbentuk hadiah, wakaf atau sebagainya lainnya. Ini jelaskan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir Syarah Jami' As-Saghir ya, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Next. Termasuk di sini adalah bagaimana mengajarkan adab sebelum ilmu ya, yang menjadi salah satu perhatian kita. Bagaimana kita memperbaiki hak yang menjadi tanggung jawab kita. Manahil walidun waladan min nahlin afdalu min adabi husni ya. Tidak ada yang lebih utama lebihkan orang tua kepada anaknya lebih adab yang baik. Jadi pemberian terbaik yang membuat anak mendapatkan kebaikan sampai akhir hayatnya adalah pendidikan adab. Maka di antara harta warisan yang kita ajarkan itu warisan harta yang terkait dengan uang nominal, tapi yang bisa membuat dia bisa menjalani hidup dan membuat dia terbebas dari neraka adalah masalah adab. Maka kalau kita sampai melalaikan pendidikan adab ini dalam rumah khususnya, lebih banyak menyerahkan pesantren, tapi menyerahkan kepada sekolah, tapi lupa mengajarkan adab, pada itu pendidikan yang akan menjadi salah satu hisab nanti anak di akhirat, maka kita termasuk orang tua yang lalai. Ya, tapi kan saya nggak sempat. Kalaupun nggak sempat, setidaknya kita membuat apa yang menjadi hak anak itu dengan buat roadmap dan sebagainya. Tapi saya pikir itu dulu, karena sebagian nanti akan dijelaskan lagi bagi kita Yerwan terkait dengan hak anak yang ada di masa tumbuh kembang
yang itu nanti berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Itulah nanti yang kita kenal sebagai utang pengasuhan. Makasih Kang Dewa, itu dulu yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat menurut apa yang tadi kita pahami ya. Aku luqul aja fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini ya Masya Allah, subhanallah. Jadi barusan kita udah banyak tertampar-tampar oleh Ustadz Benri. Benar juga ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang selama ini seringkali berdoa, mendoakan orang tua kita dengan konten ya dalam doanya sebagaimana mereka menyayangi mengasuh kita sewaktu kecil. Tadi ada quote Mark Celep gitu ya. Ya kalau misalkan ada orang yang orang tuanya itu nggak ngasuh, terus siapa itu yang doanya itu untuk siapa gitu ya. Wah, itu masuk banget sih itu ya. Oke teman-teman semua, tadi saya ngelihat kolom chat, mantau juga pergerakan kolom Q&A yang ada di teman-teman semua. Saya coba akan tampilkan dulu ya. Tadi ada yang nanya tentang link. Nah, ini saya coba tampilkan. Ya, ada yang nanya tentang link. Ya. Nah ini. Boleh share dong. Boleh tolong share lagi Kang. Saya baru gabung belum dapat linknya. Ini tadi ya link untuk buku ataupun e-course. Teman-teman bisa cek di kolom chat. Sudah saya jabarin panjang tuh. Jepret silakan jawab sesuai kebutuhan aja ya. Nanti gitu ya. Nah ini semua e-course kita. Jadi e-course kita ini untuk malam ini kalau teman-teman join ya, ketika join bakal dapat potongan harga 100.000 dengan kode kupon ORTU ya, berlaku sampai tanggal 26 ya. Ini e-course-nya, silakan pilih salah satu. Kang, saya mau pengen join semuanya. Ya kalau punya kelapangan harta silakan ya. Kalau misalkan salah satu dulu ya juga gak apa-apa. Saya contohkan dulu ya cara daftarnya, karena beberapa di antara kawan-kawan ada yang nggak kebayang gimana cara daftarnya. Saya coba tampilkan dulu. Misalkan tadi tentang konflik pasutri. Nah ini ya, aduh ini materi seru ya. Silakan teman-teman klik misalkan yang konflik pasutri. Kalau misalkan mau join yang itu ya, saya coba buka dulu kolom chatnya untuk dapat feedback. Nah nanti akan masuk ke halaman ini nih. Ya. Yang konflik pasutri atau misalkan sesuaikan aja kalau misalkan pengen join yang mendidik anak perempuan boleh atau yang laki-laki juga boleh. Klik join sekarang. Nah akan masuk ke halaman ini nih, ke halaman checkout-nya. Anda pilih mau pilih yang seni mendidik anak perempuan, yang anak laki-laki, komunikasi anak persoalan anak yang mana? Misalkan joinnya adalah manajemen konflik pasutri. Misalkan ya. Kalau misalkan mau 2 juga boleh, atau 3 juga boleh, sesuaikan aja dengan budgetnya. Nah nanti pada saat Anda isi, silakan isi data ininya, silakan isi datanya, transfer bank BSI misalkan, nama, DWK Prayoga, contoh ya, boleh Anda coba juga kalau misalkan Anda mau langsung, saya kan langsung join aja, supaya langsung gitu ya. Misalkan ya, email, nih misalkan, nah pengguna, Gendeng misalkan, Haji Gendeng ya, Dewa Prayoga. Pilih kata kunci. Ini kata kunci dari Anda ya maksudnya. Nah, kuponnya langsung auto udah tersetting otomatis sama tim Fatherman. Kalau udah diisi semuanya nih, udah centang, langsung berikutnya. Ya, please wait, muter, nah, langsung masuk ke halaman ini. Nanti silakan nanti teman-teman lakukan pembayaran boleh di malam ini sebelum tidur nanti ataupun misalkan besok gitu ya. Yang pasti potongan harga berlaku untuk offering di beberapa hari ke depan. Dan nanti di akhir juga saya sampaikan bonus istimewanya. Ya. Nah buat teman-teman yang sudah berhasil atau udah nyoba, coba komen dan. Coba. Komen don. Nah don itu maksudnya itu ya, sudah Kang sudah berhasil diklik ya. Karena ada beberapa yang mungkin mereka belum bisa ngeklik karena mungkin loading, atau mungkin nggak paham cara ngekliknya gimana gitu ya. Nah, Kang, apa sih? Nah, ini juga ada pertanyaan menarik yang saya coba akan tampilkan juga ke teman-teman. Saya mana ya poinnya ini? Nah, ini. Apakah bisa share materinya? Nah, ini ya. Jadi, kita sudah prediksi juga akan ada banyak orang yang mungkin minta materi dosen Benri juga Irwan nanti setelah ini. Saya sudah duga juga dan kita sudah siapkan. Nah, langsung deh saya sampaikan aja bonus spesial istimewanya. Nah, ini juga ya, Kang ada rekaman kajiannya, saya terlambat. Nanti teman-teman, ya seberlangsungan kita selama beberapa jam ini, kalau misalkan pengen dapat rekamannya, nah ini ya, langsung dibuka deh sama saya. Bonus istimewanya adalah buat kalian yang
join e-course malam ini, join manapun ya, mau join 1, 2, 3, atau 4, langsung akan dapat slide rekaman Zoominar ini, ya. Terus juga video pembelajaran dan menjadi orang tua tangguh dan video pembelajaran kiat mengikat hati anak. Yang menjadi sebuah tentu nilai plus buat Anda yang join di malam ini, ya. Monggo nanti dimanfaatkan aja. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Di materi kedua ini, kita akan hadirkan juga guru kita bersama, yang juga menjadi partnernya Ustadz Benri kemanapun pergi. Dan melengkapi di setiap hal yang memang perlu disampaikan, siapa lagi kalau bukan Ayah Irwan. Nah, kita panggilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Ayah? Lagi di rumah kah atau di luar kota kah? Lagi di rumah Kang Dewa. Iya. Aman ya. Iya. Ini topik malam ini ngeri dan terbukti barusan Ayah Berry juga Ustadz Berry juga menyampaikan topik yang sangat menampar-nampar dan cabok-cabok ya. Iya. Makin nampar-nampar lagi. Jangan sabar. Silakan Ayah Irwan ini aliran lembut, Kang. Aliran lembut ya. Enggak. Dia dielus-elus tapi pakai silet. Alah, lebih ngeri itu, Pak. Oke, tafadhol ya. Iya, makasih banyak Kang Dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya speechless nih teman-teman, Bapak dan Ibu semua mau ngomong apa ya? Karena tadi nggak saya nggak membayangkan sehoror itu yang disampaikan sama Ustadz Benri ya. Dan WA nih di jalan terus nih Ustadz Benri. Di WA dari teman-teman peserta nih gitu. Apa obatnya? Ini saya bacakan nih. Apa obatnya yang disampaikan Ustadz Benri? Kalau kami sudah berdarah, apakah kami ini termasuk orang tua yang durhaka? Nanti Ustadz Benri yang jawab Ustadz. Kriterianya apa gitu. Dan Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dan Ibu Allah SWT, kita sudah sama-sama mendengar tadi yang disampaikan Ustadz Benri, luas, dalam, disampaikan dengan sangat sederhana. Mudah kita mengerti dan kita maklumi insya Allah, dan mudah-mudahan itu berguna buat kita insya Allah. Nah, saya enggak sehoror itu Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk nanti kita lebih banyak membicarakan kalau kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu apa yang harus kita lakukan. Jadi hanya tips sederhana saja insya Allah. Bentar. Nah, bisa ya? Bisa, Ustaz. Saya yang panik ini, Bukan Mas Syahid yang panik. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan Allah SWT, saya ngasih judulnya begini, agak panjang memang judulnya. Jadi atasi ketidakpatutan pengasuhan, kemudian berpikir positif, bertindak optimis, di dalam kurungnya kudu bahagia. Nah, saya jelasin satu-satu nih. Saya mohon izin untuk tidak memakai kata kesalahan. Jadi saya memakainya kata ketidakpatutan. Karena kesalahan itu saya berpikirnya begini. Nggak ada bapak, nggak ada ibu yang benar-benar mau mencelakakan anaknya. Itulah ya, sederhananya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita banyak banget membuat kesalahan gitu ya dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita, bisa jadi karena memang jembatan ilmunya nggak nyampe gitu ya. Ini bukan mau promo e-course ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi memang bagaimana sih misalnya menghebatkan anak laki-laki gitu, kita lupa gitu ya, atau kita nggak tahu anak sudah terlanjur lebih dari umur 15 tahun gitu, atau anak sudah lebih dari umur 8 tahun, umur 10 tahun, kita nggak sempat itu melakukan anak laki-laki, sehingga ada perkembangan anak-anak kita yang tidak pas gitu ya. Dia laki-laki secara fisik, tapi dia nggak laki-laki secara perkembangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memilih kata atasi ketidakpatutan pengasuhan. Nah, bagaimana cara mengatasi ketidakpatutan pengasuhan itu seperti apa ya? Ketidakpatutan itu misalnya anak-anak nggak berkembang secara antara psikologis dengan fisiknya nggak imbang gitu Bapak Ibu ya, atau mungkin secara biologis lebih berkembang dari usia psikologisnya. Atau anak kita di usia 7 tahun dia harus mendapatkan sesuatu, tapi ternyata dia nggak dapatkan itu. Ya, Ustaz Benri di off kan dulu Ustaz.
Ya, jadi itu yang ketidakpatutan. Ketidakpatutan itu nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Ada ketidakpatutan juga secara agama, gitu ya. Anak-anak berkembang sangat luar biasa secara intelektual, tetapi kita tidak lupa kita untuk memberikan treatment tumbuh kembang secara agama, sehingga dia sholat susah atau apa susah, gitu ya, mendekatkan secara spiritual susah. Ada ketidakpatutan secara fisik, ada ketidakpatutan secara emosional. Nah, gimana caranya mengatasi ketidakpatutan itu? Saya tuliskan ini, berpikirnya harus positif, bertindaknya optimis gitu. Nah, ini saya dapatkan kalau Bapak teman-teman baca tentang di buku Prophetic Parenting itu di Muhammad Nur Abdul Swaid itu ya Ustaz ya. Beliau mengatakan begini nih, jadi kalau kunci sukses orang tua, ayah bunda untuk untuk membayar semua kesalahan-kesalahan dalam tanda petik yang kita lakukan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak patut tumbuhnya itu, beliau mengatakan adalah kesiapan kesehatan mental, artinya memang kudu bahagia. Nah, saya uraikan sedikit nih Bapak Ibu bagaimana caranya berpikir positif itu, kenapa kita harus berpikir positif dengan semua kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan atau ketidakpatutan dalam pengasuhan itu. Yang pertama adalah alasannya karena anak anugerah terindah. Jadi maka hanya ayah bunda yang bahagia yang bisa membersamai, memperbaiki anugerah yang terindah itu. Itu satu alasan. Yang kedua adalah yang terlambat, yang tidak patut bukan kita sendiri. Jadi bukan ibu dan bapak jangan merasa sendiri gitu bahwa aduh ya Allah rasanya anak udah 3, udah 4, tapi banyak betul kesalahan, banyak betul ketidakpatutan yang saya lakukan gitu. Nah sesungguhnya sebenarnya adalah pikiran positifnya gini, ibu nggak sendiri, bapak nggak sendiri, banyak sekali. Jangan-jangan di kompleks ibu dan bapak hampir semuanya mengalami yang sama. Itu membuat kita jadi pikir positif. Ada satu yang menarik sebenarnya bapak dan ibu-ibu. Mungkin pernah ingat seorang anak dari Korea, Ahli namanya, yang yang dapat lobster lobster claw syndrome. Dulu mungkin pernah bapak ibu lihat ya tentang Ahli itu. Jadi tangannya itu seperti japit Ustaz ya, japit kepiting ya Ustaz ya, japit kepiting ya. Iya betul. Jepit kepiting, terus kemudian konstruksi perasaannya. Lututnya nggak ada. Lututnya juga nggak ada ya, Masya Allah. Dan dia cuma tinggal dengan ibu gitu Bapak Ibu ya, bapaknya sudah meninggal. Konstruksi otaknya cara berpikirnya juga sangat lemah gitu. Jadi memang ini Masya Allah gitu. Nah salah satu yang paling menarik itu adalah si ibunya itu siapa namanya ya, Wu Kapsun kalau nggak salah saya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ketika dia luar biasa lah, dia lakukan seluruhnya lah gitu ya, seperti yang disunahkan kepada kita, berikhtiar habis-habisan lah gitu ya, dilakukan sampai akhirnya ternyata Ahli itu luar biasa, anak-anaknya jadi sangat luar biasa. Nah satu kalimat yang menarik dikatakan oleh Ukapsun itu adalah apa rahasianya gitu. Rahasianya adalah dia bilang adalah berpikir positif gitu ya, berpikir positif bahwa kenapa dia ditinggalkan oleh suaminya, kemudian ditakdirkan anak seperti ini. Dua ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, jadi anugerah anak itu anugerah yang terindah. Jadi anugerah yang terindah itu yang bisa mendampingi dan memperbaiki, membersamai adalah ayah dan ibu yang secara kesehatan mentalnya baik gitu, atau bahagia. Yang kedua, yang terlambat, yang tidak patut itu bukan ibu sendiri, bukan ayah sendiri, banyak lagi orang yang lain. Jadi kita ini lagi belajar bersama-sama sebenarnya. Jadi kalau kita merasa sendiri agak susah kita untuk fight. Tapi kalau kita merasa ada bersama, ada tetangga saya, ada teman kantor saya gitu. Kita menjadi nggak minder gitu, nggak negatif pikiran kita. Jadi kita positif lah, bersemangat lah insya Allah untuk memperbaiki. Yang ketiga, syarat utama pengasuhan itu adalah mencintai anak. Maka nanti insya Allah anak akan membalas cinta. Jadi Bapak dan Ibu, ini murah sekali sebenarnya. Kita cinta itu kan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Jadi modalnya itu nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan, ya Allah bagaimana ayah Irwan ya mengatasi semua kesalahan kami, ketidakpatutan yang kami lakukan. Modalnya sederhana aja yang ayah ibu punya gitu ya, ada cinta. Nah, sekarang bagaimana cinta itu kita gali, kita hidupkan kembali, kita kuatkan kembali. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengatasi semua ketidakpatutan dalam pengasuhan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah yang menarik sekali, kita dilihat dari ikhtiar bukan hasil. Jadi seberapapun nanti akan kita lakukan itu, misalnya Bapak dan Ibu mungkin ya setelah ini mungkin
akan ikut e-course-nya mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan, konflik pasutri dan lain-lain gitu. Kemudian berikhtiar melakukan apa yang disampaikan oleh Ustaz Bendri misalnya, kemudian berikhtiar terus melakukan, kemudian kompak dengan suami gitu. Sesungguhnya kita akan dilihat dari seberapa banyak ikhtiar kita. Kalau hasilnya sudah kita serahkan kepada Allah saja. Itu satu ya Bapak Ibu ya, kita berpikir positif. Kemudian yang kedua adalah bertindak optimis. Nah, bertindak optimis itu ada 3 hal kata para ahli yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan semua persoalan yang tadi saya sebutkan itu. Yang kesalahan, ketidakpatutan di dalam pengasuhan yang kita lakukan. Satu adalah siapkan mental kembali. Jadi kalau mungkin selama ini, saya nih contohnya, selama ini kita berpikir, ya Allah nih anak kenapa ya gitu ya. Aduh beban banget gitu. Nah, kita kan siapkan mental kembali bahwa anak itu bukan beban, anak itu bukan musibah, tapi anak itu anugerah. Jadi kita bisa, jadi mental kita itu adalah mental membersamai anak juara sebenarnya. Jadi bukan anak bermasalah, gitu, jadi anak anugerah. Yang kedua semangat cari ilmu. Ini penting nih Bapak dan Ibu ya. Karena ilmu itu dalam parenting itu adalah kunci kemudahan dalam pengasuhan. Agak susah memang ya dalam terpetik ya kita mau menghebatkan anak-anak kita kalau kita nggak punya kunci ini gitu ya, kunci kemudahan dalam pengasuhan yaitu ilmu ini. Jadi agak susah nih kita meraba-raba gitu, anak kita umur 4 tahun apa ya mau dilakukan. Bisa jadi rabaan kita itu pas ya, tapi bisa jadi sebenarnya banyak yang meleset ya. Nah itulah yang terjadi, kita nggak bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita karena kita nggak punya ilmunya. Nah, itu tindakan optimis yang kedua. Jadi semangat cari ilmu, yang pertama siapkan mental. Kemudian yang ketiga adalah temukan tujuan yang hilang. Ini kalau tujuan di dalam kita mengasuh dan didik anak-anak kita selama ini kita nggak bikin, gitu Bapak Ibu ya. Atau kita nggak punya, atau kita nggak pernah sepakat antara suami istri. Karena dengan menemukan tujuan kita punya anak, kita membesarkan anak-anak, mudah-mudahan kita akan bisa selalu fokus gitu di dalam menghebatkan mentreatment anak-anak kita. Itu berpikir positif dan tidak optimis. Nah ini tips sederhana aja Bapak dan Ibu, atasi ketidakpatutan pengasuhan agar kembali menjadi anak-anak kita menjadi Abdullah dan Khalifah. Nah ada 4 nih, ini tipsnya. Ini Bapak Ibu boleh tambahkan, ini tip yang dari saya saja. Yang pertama adalah parenting ilahiyah. Saya menyebutnya parenting ilahiyah, atau ada juga orang yang menyebutnya parenting langit gitu ya. Kalau apa yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita di dalam pengasuhan itu kita melibatkan atau kita mengasuh anak-anak kita itu dengan Allahnya Allah gitu ya, karena anak itu miliknya Allah SWT. Yang kedua adalah membentuk tim parenting. Jadi yang pertama itu adalah kita memperkuat relasi kita dalam pengasuhan itu, kita kembali kepada Allah SWT. Misalnya gini Bapak dan Ibu, saya mencontohkan gini, kalau dalam komunikasi kita kurang pas dengan anak, dengan istri kita, nggak nyambung-nyambung gitu ya. Kalau di parenting ilahiyah itu yang pertama kepikiran itu bukanlah kita berpikir teori komunikasi. Oh, wah ini pakar komunikasi harus siapa yang dihubungi ya, bukan itu. Tapi kalau dalam parenting ilahiyah itu adalah kalau komunikasinya nggak nyambung gitu dengan pasangan atau dengan anak-anak, yang pertama dicek itu adalah ada nggak persoalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat kita nggak nyambung komunikasinya. Bisa jadi contohnya gini, saya nggak nyambung gitu ngomong dengan pasangan saya. Padahal secara teori saya sudah penuhi itu semua Bapak dan Ibu ya, communication skillnya sudah hafal lah gitu ya. Tetapi kenapa nggak nyambung juga? Nah bagusnya parenting ilahiyah itu adalah waktu saya menyadari bahwa itu nggak nyambung, saya bukan tergantung pada teori komunikasi, tapi adalah harusnya saya ngecek ke diri saya, kenapa ya? Oh mungkin saya berpikir gini, ini alat komunikasi saya ini, mulut ini, bisa jadi mulut ini Allah cabut keberkahannya. Kenapa cabut keberkahannya? Bisa jadi saya tilawahnya udah enggak, di dalam 2 hari ini udah, ya kalau tilawah paling baca 2 atau 3 ayat gitu misalnya. Atau mulut ini lebih banyak membicarakan orang misalnya gitu. Oleh sebab itu Allah mencabut keberkahan dari alat komunikasi saya sehingga saya nggak nyambung ngomong dengan orang lain. Demikian juga dengan misalnya apa contoh lain Bapak Ibu ya, kalau anak sakit gitu ya, yang ingat kita pertama itu bukan dokter gitu, tapi ingat pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bentuk tim parenting. Nah bentuk tim parenting ini saya menuliskannya jujurlah dengan hubungan Bapak dan Ibu, nggak apa-apa nggak sempurna gitu, karena kita juga nggak sempurna pasti Bapak dan Ibu ya, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan kita gitu. Nah tapi yang menjadi penting sekali di dalam mengatasi ketidakpatutan atau yang tadi disebut kesalahan-kesalahan kita dalam mengasuh itu nggak bisa sendiri.
Susah Bapak dan Ibu ya untuk misalnya ada anak secara emosional nggak berkembang dengan baik gitu. Susah kalau ibu saja gitu, karena tokoh untuk memperbaiki kecerdasan emosional itu adalah Bapak. Persoalan ibadah misalnya gitu ya, anak-anak kita susah untuk ibadahnya gitu. Susah kalau ibu sendiri gitu yang kerja habis-habisan, yang memperbaiki anak-anak kita susah gitu. Jadi intinya reparenting itu susah dikerjakan sendiri. Reparenting itu kerja tim. Jadi pastikanlah nanti Bapak dan Ibu tim, Bapak dan Ibu suami dan istri itu tim. Yang ketiga adalah roadmap pengasuhan. Ini kaitannya dengan persoalan ilmu nih Bapak Ibu ya, dengan ilmu. Jadi menyelesaikan persoalan kesalahan-kesalahan itu atau utang-utang pengasuhan itu, mau tidak mau memang kita harus punya ilmu supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang terakhir adalah sabar dan syukur dengan semua hasil yang sudah semua ikhtiar yang kita lakukan. Baik. Nah ini contoh saja Bapak Ibu ya, parenting ilahiyah itu satu, seberapa besar ayah bunda berpegang pada prinsip pengasuhan Islami. Ya seberapa besar prinsip-prinsipnya. Kita di e-course kita sudah bahas itu Bapak Ibu ya, prinsip itu sekitar ada 14 prinsip. Nah seberapa jauh Bapak dan Ibu berpegang kepada 14 prinsip itu. Kemudian seberapa terikat ayah bunda melibatkan Allah dan Rasulnya dalam pola pengasuhan anak-anak sehari-hari. Maksudnya gini Bapak Ibu, pola pengasuhan itu kan merujuknya kepada daily activity anak-anak kita ya. Jadi dari pagi dia bangun sampai dia nanti mandi, kemudian dia makan, dia sarapan, dia bermain, dia sekolah, dia beraktivitas, dia sampai dia tidur lagi, sampai dia bangun lagi. Nah itu kita cek. Coba kita cek dari awal sampai akhir rundown kehidupan anak-anak kita, seberapa terikat kita di dalam membuat pola pengasuhan kepada anak kita sehari-hari itu dengan melibatkan Allah dan Rasulnya. Misalnya kalau dia bermain, kalau dia berhasil gitu ya, dia bermain, kemudian misalnya dia lagi bermain bola gitu Bapak Ibu ya, kalau dia bisa nendang bola ke gawang misalnya, seberapa terikat kita untuk melibatkan Allah dalam keberhasilan anak-anak kita itu. Seberapa terikat kita gitu Bapak dan Ibu ya, di dalam ketika anak dalam keadaan sedih gitu ya. Saya lupa nih, kayaknya ada di video Ustadz Bendri gitu. Ada beberapa waktu yang waktu yang top ya, yang top banget, yang harus sedih ya Ustadz ya, apalagi Ustadz ya, waktu sedih, waktu berprestasi, saat anak sakit, unjuk aksi dan prestasi. Ya. Itu tidak ada itu ya Bapak dan Ibu ya, seberapa terikat kita itu melibatkan Allah Rasulnya, setidaknya yang tadi yang disebut dari Ustadz Bentri itu. Kalau anak kita berprestasi, kalau anak kita unjuk prestasi, kalau anak kita sedih, seberapa gitu terlibat itu. Nah nanti akan muncul tuh Bapak dan Ibu ya, apakah kita sudah menggunakan parenting ilahiyah ini atau tidak. Atau misalnya anak kita sedih, kita nggak melibatkan Allah dan Rasulnya. Anak kita berprestasi, anak kita nggak melibatkan Allah dan Rasulnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah seberapa tergantung ayah bunda di dalam berpedoman kepada roadmap pengasuhan yang ada di dalam yang pengasuhan dalam Islami, melibatkan Allah di dalam roadmap pengasuhan. Yang kedua adalah bentuk tim parenting, jujur dengan hubungan. Ini maksudnya tim parenting itu suami istri ya Bapak Ibu ya. Jadi jujurlah dengan hubungan, nggak apa-apa, nggak sempurna. Jadi jangan jaim lah gitu Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu hidup di dalam mengasuh anak-anak itu nggak cuma sehari, kalau sehari 2 hari bisa jaim lah gitu. Tapi ini kan bertahun-tahun ya, butuh kejujuran, butuh keterbukaan gitu dengan pasangan kita. Karena tim yang baik, nanti kita belajar dengan Kang Dewa. Saya pengen banget ikut course-nya Kang Dewa. Bagaimana sih tim yang baik itu? Tim baik itu kalau ada yang disembunyiin kan susah ya. Gitu. Kalau ada yang diumpet-umpetin itu susah gitu. Itu bukan tim namanya gitu. Kalau nggak terbuka susah lah. Gitu. Nah apa yang harus kita lakukan? Cek dan kenali, pahami diri masing-masing, tutupi kelemahan dan perkokoh kekuatan. Masing-masing kita pasti ada kelemahan ya Bapak Ibu ya. Si Bapak ada kelemahan, si Ibu ada kelemahannya juga, si Bapak ada kekuatan, si Ibu ada kekuatan. Masing-masing kan kita datang dari pola pengasuhan, dari mazhab pengasuhan yang berbeda-beda. Pasti ada kelemahan, ada kekuatannya. Janganlah kelemahan dan kekuatan itu menjadi alat kita untuk alat kita untuk dalam tanda petik untuk bertahan di dalam hubungan suami istri. Misalnya selalu kita ungkit kelemahan dimiliki oleh pasangan kita gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya kita merasa lega gitu di dalam mengasuh anak-anak kita. Kemudian cek kualitas hubungan. Jujurlah, hindari berpura-pura, bayar yang terhutang. Jadi maksud saya itu
kualitas hubungan Bapak dan Ibu seperti apa nih? Saya mencontohkan ke saya lah gitu ya. Ini kualitas hubungannya sebenarnya apa sih gitu ya? Ini banyak persoalan gitu ya. Banyak dalam hubungan itu banyak persoalan sebenarnya, banyak beban gitu. Tetapi seperti apa kita menyelesaikan persoalan itu? Ada suami istri yang berpura-pura, ada suami istri yang ketika dia banyak persoalan itu, dia list persoalan itu, kemudian dia cek itu, kira-kira dia bilang pasangannya, kira-kira dari 10 persoalan antara kita berdua ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita selesaikan sendiri apa? Gitu. Oh hanya 2 gitu. Jadi 8-nya itu, yang 8-nya itu ternyata nggak bisa, kita membutuhkan orang lain, membutuhkan profesional misalnya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, ceklah kualitas hubungan. Apakah kita berpura-pura di dalam hubungan ini, banyak persoalan tapi nggak diselesaikan. Kemudian komitmen dan konsisten dengan roadmap pernikahan. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah membuat roadmap pernikahan, tujuan pernikahan apa, gitu ya, bagaimana cara mencapai tujuan itu. Nah, komitmen dan konsistenlah dengan roadmap pernikahan itu. 2 lagi ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu banyak ya. Yang ketiga adalah roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan ini adalah memudahkan kita untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, ini kan kenapa kita harus membuat roadmap pengasuhan ini supaya kita tahu gitu ya, anak laki-laki kebutuhannya di umur 0-7 tahun itu apa supaya dia menjadi laki-laki yang sejati kelak kemudian hari, menjadi qawwam kelak kemudian hari. Ketika dia berumur 8-14 tahun, kebutuhannya apa gitu ya, gitu supaya dia menjadi seorang laki-laki tangguh, laki-laki berjuang gitu kelak kemudian hari. Anak perempuan kita kalau misalnya 0-7 tahun apa kebutuhannya supaya dia nanti kelak kemudian hari ketika dia menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang ekonom, tapi di dalam dirinya itu ada keterampilan kehebatan Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Aisyah dan Bunda Khadijah misalnya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kenali dan pahami anak-anak. Kalau kenali itu secara fisik ya Bapak Ibu ya, pertumbuhan ya, paling gampang tuh contohnya gini, soal anak kita ini panjang umur segini, panjang badannya udah normal apa belum gitu ya, ini mengalami stunting apa enggak gitu ya, itu mengenali secara fisik. Kalau memahami anak itu lebih kepada perkembangan spiritual anak, perkembangan emosional anak, perkembangan intelektual anak, perkembangan sosial anak. Nah, kalau kita mengenali memahami anak-anak, mudah-mudahan kita lebih gampang memperlakukan pengasuhan kepada anak kita secara patut. Kemudian yang kedua adalah pegang rujukan yang sama, gitu ya. Kalau kita pegang rujukan yang sama, Bapak dan Ibu, berarti kita akan beraksi bersama. Tapi yang paling persoalan adalah kalau kita nggak pegang rujukan yang sama, susah aksinya bersama, gitu ya. Jadi aksinya makin sendiri-sendiri gitu karena nggak punya rujukan yang sama. Sepakati mekanisme keluarga, buat assessment, peta, rekomendasi, dan eksekusi. Maksudnya gini Bapak dan Ibu. Jadi di dalam roadmap pengasuhan itu nanti ada sebuah pekerjaan yaitu bagaimana kita mengelola rumah tangga ini, mengelola anak-anak kita ini, sudah barang tentu perlu ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Pertemuan-pertemuan itulah yang nanti kita membuat assessment, peta, rekomendasi, eksekusi. Misalnya gini, kalau ada family meeting misalnya gitu Bapak Ibu ya, di roadmap itu ada family meeting, bahagian dari mekanisme keluarga. Di family meeting itu kita assessment gitu, ini anak kondisinya seperti apa sih sekarang, anak sulung, anak nomor 2 seperti apa. Nah kemudian kita bisa bikin peta tuh, anak sulung, anak nomor 2, nomor 3 itu seperti apa keadaannya sekarang. Nah setelah itu kemudian kita rekomendasikan dan kita eksekusi. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah memilih, jangan salah pilih kawan kolaborasi. Nah, kawan kolaborasi ini untuk roadmap pengasuhan kita, gitu ya, untuk menjadikan anak kita laki-laki, menjadikan anak kita laki-laki sejati kelak kemudian hari, menjadikan anak perempuan kita perempuan yang sangat luar biasa kelak kemudian hari, membutuhkan ada orang lain pasti, ada lembaga yang lain ya, nggak mungkin lah kita sendiri gitu, agak susah ya dengan suami dan istri susah gitu. Tapi oleh sebab itu gitu, kalau ketika kita sudah membuat roadmap pengasuhan, nah sekarang untuk mencari kawan kolaborasi itu hati-hati gitu. Yang paling penting adalah jangan terpukau dengan fasilitas, tapi kolaborasilah dengan orang atau perorangan atau lembaga yang pertama kolaborasi itu adalah persoalan substansi. Jadi bukan persoalan fasilitas gitu, untuk menghebatkan anak-anak kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak dan Ibu adalah tip dan triksnya agar kita kembali bisa mengasuh secara patut ya, agar menjadi anak kita menjadi Abdullah dan Khalifah kelak kemudian hari. Yang keempat adalah sabar dan syukur.
Sabar dan syukur ini esensinya adalah Bapak dan Ibu, do the best, let's Allah finish it. Jadi tugas kita itu ikhtiar aja, ikhtiar. Jadi Allah seperti apa nanti ya Allah tentuan dari Allah lah gitu. Ada juga orang yang sudah berikhtiar habis-habisan, tapi memang Allah belum izinkan hidayah Allah itu datang kepada anaknya gitu. Ada juga yang sudah sangat luar biasa gitu, doanya, ikhtiar dan lain-lain gitu. Tapi mungkin segera dijawab oleh Allah SWT. Nah, sabar dan syukur itu ya, yang kalau para alim mengatakan yang pertama, sabar dan syukur menerima dan menjalankan amanah Allah. Yaitu pengasuhan ya, parenting itu. Banyak sekali dalam persoalan menghebatkan, menjalankan amanah Allah yang anak ini kan banyak sekali cobaan. Anak nomor 1, nomor 2, 3 pasti berbeda cobaan. Sabar dan syukur bekerja sama kerja dengan tim, maksudnya antara suami istri, sabar dan syukur gitu, memperluas ruang sabar dan syukur di dalam pekerjaan kita sebagai tim. Karena tim ya, karena tim ini pasti ada gejala naik turunnya dan lain-lain. Kemudian sabar dan syukur naik turunnya ikhtiar, dan sabar dan syukur menunggu hidayah Allah pada anak. Nah, ini yang terakhir ini yang paling menarik, para ahli mengatakan, nah inilah intinya sabar dan syukur itu, do the best, let Allah finish it. Jadi kita hanya berikhtiar sehebat-hebat kita, dan persoalan nanti anak kita soleh dan soleha, terbayar atau tidak utang pengasuhan, nah itu kita kembalikan kepada Allah gitu, karena itu adalah ruangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Bapak dan Ibu, sangat sederhana sekali karena terbatasan pengetahuan saya, sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan ke Ustaz Bindi. Kembali ke Kang Dewa, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu mah bukan aja ya, itu mah daging ya. Jadi banyak di antara teman-teman barusan saya ngeliat nih bisa menerawang ke dimensi Anda yang mungkin ada yang mencatat, ada yang juga sibuk screenshot. Yang aku siapa yang barusan selama nyimak tuh sibuknya gini nih, cetrek. Ngaku ya di komen ngaku, saya ngaku Kang. Tim nyatat, ada tim nyatat, ada tim screenshot ya. Anda tim screenshot itu berbahaya tuh, ya. Ngaku. Oke, insya Allah. Oke teman-teman semua, tadi teman-teman udah banyak dapat catatan-catatan penting dari Ustaz Bedi dan juga ya Irwan. Banyak juga yang sudah ditanyakan di kolom Q&A, ada 99 plus nih ya, karena yang hadir 3.000 orang. Bahkan tadi banyak yang juga ngejapri karena tidak bisa masuk, kapasitas Zoom kita terbatas hanya 3.000 ya, Masya Allah ya. Tapi buat yang teman-teman nanti nggak hadir, insya Allah juga bisa nonton ulang videonya ketika nanti memutuskan untuk join di e-course dari salah satu punya kita ini ya. Oke, saya coba tampilkan lagi ya slide tadi. Jadi saya sedikit reminder aja bahwa buat teman-teman semua yang tadi menanyakan linknya ada di mana, sudah saya share di kolom chat, nanti juga akan saya share lagi mungkin atau sama admin dari Fatherman boleh dibantu. Ini ya e-course kita sekarang alhamdulillah udah ada 4. Ini kurun waktu kurang lebih belum nyampe setahun, tapi kita udah bikin 4 e-course yang harapannya tentu bisa membantu para Bapak Ibu semua, ya Ayah Bunda, kawan-kawan semua untuk makin belajar lagi tentang parentingnya, mulai dari didik anak laki-laki, anak perempuan, komunikasi ngasuhnya ke anaknya gimana, dan juga termasuk hubungan pasutri, karena parenting pada dasarnya disebut parent, ya kita sebagai hubungan suami istrinya gitu ya. Nah, linknya udah saya share juga di kolom chat. Buat Anda yang join di malam ini, tentu kita kasih penawaran spesial istimewa, ada diskon 100.000 plus. Tadi ya, bonus-bonus spesialnya apa? Nah ini ya, tadi yang ada yang nanya, bisa share materinya dong Kang? Ya, ada kajian, ada rekamannya enggak? Nih, bonusnya. Langsung, saya sudah prediksi, Anda pengen nonton nanti, mungkin ada yang telat masuknya, silahkan. Gimana cara memilikinya? Saya share ulang lagi mungkin di kolom chat. Wait, tunggu bentar. Nah, ini ya, di kolom chat, silakan diklik link, salah satu aja, nggak harus semuanya, yang memang Anda pengen join di dalamnya, sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Misalkan yang mana nih, klik aja. Misalkan saya pengen join di mendidik anak perempuan, diklik. Ya, yuk coba teman-teman ya, karena saya yakin teman-teman juga ada beberapa di antara Anda yang saya udah bahkan langsung aja klik linknya. Nah, masuk nih halamannya, mau halaman yang ini mendidik perempuan atau yang laki-laki atau yang komunikasi pengasuhan anak atau yang buku, kita bebas yang mana aja. Nah, nanti contoh mendidik anak perempuan diklik daftar sekarang, yuk klik yuk. Nah, karena udah di halaman sini pasti teman-teman bisa milih, artinya untuk masuk ke landing page-nya itu bisa milih yang link manapun. Klik aja dulu, sudah, good, ya diklik. Nah, kalau udah di sini pilih boleh sesuai yang tadi hadiah tadi itu ya, untuk penawaran spesial itu pilih
boleh semuanya. Kalau ada beberapa di antara mungkin kelapangan rezeki atau harta, boleh dijoin tiga-tiganya, empat-empatnya. Kalau enggak ya pilih salah satu aja lah. Saya kayaknya paling urgent ini manajemen konflik pasutri. Yaudah, gini contoh. Isi data dirinya di sini, tadi ya. Dan berikutnya. Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Karena nanti bisa diproses oleh sistem di malam ini. Supaya untuk memastikan teman-teman nanti mendapatkan bonus istimewanya dari Fatherman ya. Itu ya. Jadi sekali lagi informasi tentang bonus spesial ditujukan buat teman-teman semua yang sekarang nyimak dan nanti kita akan berikan bonus istimewanya. Oke, sebenarnya teman-teman kita awalnya ada 3 pembicara ya. Satu pembicara lagi adalah Kak Hilman, guru kita juga. Tapi qadarullah beliau sedang tidak fit ya, sedang tidak enak badan dan tidak memungkinkan untuk sharing bareng kita semua, dan tentu juga mohon doanya dari teman-teman semoga Kak Hilman makin sini makin sehat walafiat ya, makin banyak lagi sharing kita ya. Amin ya Allah. Amin. Maka karena tidak ada lagi materi, langsung aja kita buka sesi Q&A. Nah, ini Q&A ini teman-teman silakan chat di kolom Q&A ya, jangan chatnya di kolom chat nanti Pak Ciu apa acak-acak kan. Dan beberapa sudah saya juga temukan pertanyaannya, so coba akan langsung tampilkan aja ya. Q&A. Nah, pertanyaan pertama, nanti gantian aja jawabnya, boleh Ustadz Dweni dulu atau Irwan dulu. Ini dari Gosani Amalia 2009 tadi pada saat pertama kali. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki, ya, saya kelihatan, maupun perempuan yang sedang mencari jati dirinya, kisaran jenjang SMA yang sudah diatur dan ingin benar sendiri dan ingin selalu mengerti. Kebetulan anak salah satu pengasuhan di suatu ma'had. Wah, ya Allah, berarti wah ini punya, ini kalau Ustadz Beni sama Irwan kasih tahu beliau, itu kan Tokcer itu insya Allah pahalanya ngalir ke anak-anak didik. Insya Allah. Monggo Ustadz siapa dulu nih, Ustadz Beni dulu, Irwan dulu. Ya, Masya Ustazah Silmi. Ini kita boleh sebut nama ya kan, karena ditampilkan ya Ustazah Silmi Gosani ya. Masya Allah, nih baru jadi pengasuh mahat, kayaknya si jomblo nih, Iwan jomblo. Ini salah satu yang mungkin bisa dituju ya. Irwan cukup ya Irwan. Kayaknya program pranikah segera nih, Zat. Oh iya, harus ya pranikah. Baik, ini ya, pertama adalah pahami dulu definisi yang seringkali masuk frame kita tentang anak remaja. Kita bahas ini sudah kami masukkan di kelas pendidikan laki-laki. Pertama, ketika kita mendefinisikan remaja, hati-hati kita terkontaminasi sebuah labeling yang sudah dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam sebuah tulisannya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat. Jadi ada sebuah artikel yang populer di masyarakat dari tulisannya Dr. Stanley Hall yang mendefinisikan remaja itu sebagai teenager, karena mau disebut adult sebagai dewasa tapi kelakuannya kayak bocah, mau disebut bocah tapi badan udah gede, maka beliau punya definisi khusus disebut teen atau teenager. Sayangnya definisi yang beliau sebutkan ini, orang ini sebutkan, merujuk kepada anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah yang ada di belahan bumi barat gitu, yang akhirnya disimpulkan anak-anak yang dia temui ini sebagai sebuah contoh anak remaja yang khas ya, suka ngelawan, ngeyel, mencari jati diri, susah diatur ya, sehingga akhirnya fase ini disebut fase storm, fase badai, sehingga orang tua dipaksa, para pendidik paksa dimaklumi gitu. Jadi akhirnya merasa maklum, namanya juga anak remaja. Padahal secara syariat, secara syariat anak remaja di umur ini sudah balik, dan kalau dia meninggal, mohon maaf ya, statusnya sama, hisabnya sama. Nggak mungkin ketika dia meninggal tiba-tiba ditanya malaikat munkar nakir, man robuka, kemudian dijawab moto aja, moto banget ya, digampar malaikat. Nggak mungkin ditanya madinuka, kasih tahu nggak ya, tempeleng. Nggak mungkin munkar bilang ikut e-course-nya mendirikan laki-laki dulu ya. Nggak mungkin, nggak ada, karena memang sejatinya yang terjadi di umur yang terjadi seperti ini, satu adalah kita harus akui ada sebuah mindset pola asuh yang mungkin kita harus perbaiki. Makanya itu disebut namanya reparenting. Yang kedua, cara pandang kita anak remaja ini juga mempengaruhi apakah kita menganggapnya sebagai biang kerok, karena kan dua cara pandangnya adalah perusuh atau pesuruh. Ya ini, kalau nggak perusuh ya bikin rusuh nih, atau tuh angkat gitu. Maka ditawarkanlah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut sebuah istilah yang sejatinya ngambil dari terminologi Islam.
Jangan mengambilnya dengan istilah yang populer kalangan masyarakat Arab sebagai murahik. Murahik ini artinya remaja, sayangnya diambil dari kata rohako dalam surah Al-Jin ayat 5. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Rohako itu artinya pelaku dosa. Ya, jin itu kan berbuat dosa. Sehingga ketika kita menyebut remaja dengan terminologi murahik, maka kita anggap ini pelaku dosa. Labelnya sudah cukup kuat sehingga menganggap bahwa remaja seperti itu adalah hal yang dianggap troublemaker. Berarti apa yang mau kita lakukan? Singkatnya begini, kan waktunya terbatas. Ya, Ayerwan udah siap banget mau jawab nih ya. Nah, Ayerwan biasanya ya saya setuju gitu aja. Ya, silakan ikuti course-nya. Enggak ya. Kalau saya baru tadi yang pertama apa yang pertama lakukan? Pertama ubah mindset-nya. Ustaz Benri nerangin aja, nggak usah ngiklan. Iya, ya jelas ubah mindsetnya. Kita sini benar-benar ubah mindsetnya. Mindset pertama adalah mereka itu asyabab. Kata Dr. Masyad, mereka itu bukan murahik. Asyabab artinya kata syubba. Syubba itu artinya jilatan api. Yang jilatan api itu bisa dipakai untuk bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, bermanfaat. Bakar rumah, bakar kantor polisi, bakar kantor pos, bakar ruko, itu bermasalah. Maka tergantung kita. Maka Ustazah Silmi tadi namanya yang mengelola ini, itu sedang mengelola jilatan api ini mau dibakar pakai apa? Nah, makanya kenali kekuatannya. Kekuatannya pertama adalah disebut kuatul akliyah, kedua kuatul hamasa, kuatul jismiyah. Kesimpulannya, libatkan mereka, jadilah coach yang nanti kalau mereka dilibatkan akalnya, jangan instruksi, tapi jadilah seorang pelatih berpikir. Yang kedua, libatkanlah juga bagaimana emosi mereka, bagaimana semangat mereka. Yang ketiga, fisik mereka. Nanti mereka insya Allah muncul apa yang menjadi nyawanya anak remaja yang siap dikendalikan. Namanya pride, al-istizaz kalau kata para ulama. Kalau anak-anak punya pride, itu yang membuat mereka tidak perlu mencari jati diri yang selama ini dianggap sebagai hal yang, tapi karena mereka tidak punya pride, karena mungkin pola asuhnya selalu menekan, menginstruksi, selalu memaksa, mengomeli, maka pride mereka hilang, dan pride yang hilang ini mereka cari di dunia luar dengan cara yang salah. Kesimpulan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayarwan silakan. Ya, makasih Ustaz Bentri. Ustazah Silmi, saya paham ini pekerjaan Ustazah Silmi dengan kawan-kawan agak berat seperti yang disampaikan Ustaz Bentri. Kenapa? Ada sebuah pekerjaan yang berat itu namanya rekonstruksi. Gitu. Jadi kita membangun konstruksi, mengulang konstruksi. Gitu. Maksud saya begini, anak-anak ini tumbuh, gitu. Bukan saya ngejudge gitu. Anak-anak ini tumbuh dengan roadmap, mungkin punya roadmap pengasuhan atau mungkin nggak punya roadmap pengasuhan gitu. Jadi anaknya umur berapa, di stimulan seperti umur berapa gitu. Nah kemudian sampailah dia ke usia remaja dan ada di pesantrennya Ustazah Silmi yang gitu ya, biologisnya gitu dia sudah umur pas sebenarnya umur dewasa, tetapi perangainya seperti usia anak-anak. Nah, pekerjaannya adalah sekarang membuat rekonstruksi baru gitu. Semuanya itu harus disesuaikan jadi roadmap pengasuhan secara Islami. Dan ini memang bukan jualan nih, tapi kita pernah bahas ini di e-course gitu. Dan bisa jadi e-course ini nanti Ustaz Silmi ambil dan bicarakan dengan teman-teman bersama di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita bicara soal anak umur remaja lah, gitu mungkin anak umur 14, umur 15, 16, itu nggak bisa hanya kita ngelihat parsial di umur itu. Jadi memang umur 14, 15, 16, 17 itu kita harus lihat kejadian itu seperti apa track record pengasuhan dia di umur 0 sampai 14 tahun sampai 15 tahun. Itulah sebabnya kenapa proses recruiting di sebuah sekolah boarding itu memang mau tidak mau adalah dia harus bercerita tentang historis pengasuhannya. Jadi kita harus deep interview dengan orang tuanya seperti apa pengasuhan yang didapatkan di umur 14 dan 15 tahun. Gitu. Kalau tidak, kita agak susah itu melihat wujudnya sekarang gitu ya, tetapi perlakuannya sebenarnya itu kita nggak tahu seperti apa yang dilakukan oleh bapak ibunya atau orang dewasa yang lain ketika dia baru 0 sampai 14, 0 sampai 15 tahun. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Ustaz Silmi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, begitu ya Mbak Silvi ya. Semoga menjawab. Lanjut pertanyaannya karena masih banyak. Kita coba buka satu persatu. Nah ini dia. Oke, saya tutup namanya. Bagaimana cara mendekatkan anak laki-laki saya 16 tahun dengan suami? Nah, ini kan kalau ketahuan bahaya. Dengan suami saya saat ini sudah ada jarak.
Suami saya tipe ayah yang cuek dan pemarah. Wah, alhamdulillah ditutup nih Kang. Terima kasih tuh. Kok nggak panjang cerita? Gitu. Iya, masya Allah Kang Dewa tahu nilai ini. Kita jangan sampai Zuminar malah menimbulkan konflik baru. Terus kita tawarin ikutilah manajemen konflik, itu zolim namanya. Ya, baik. Masya Allah. Pertama terima dulu takdir Allah ini bahwa pasti ada rahasia Allah terhadap pernikahan ini. Kalaulah mungkin dalam hal ini Bunda merasakan bahwa tidak sesuai dengan harapan, tapi rahasia di balik pernikahan ini mungkin Bunda sedang diposisikan seperti Asiyah dalam konteks kekinian. Ketika Asiyah menikah dengan Firaun pun mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi Allah pentingkan derajatnya dan kesabarannya untuk bisa dalam hal ini bersabar dengan kekurangan, apalagi makhluk yang paling jahat namanya Firaun di masa itu. Saya yakin ayahanda atau suami dari Bunda ini tidak sejahat yang didefinisikan seperti Firaun, hanya mungkin sifatnya ya nggak kayak Firaun banget sih. Pastinya pasti ada kebaikannya. Tapi yang jelas apa sih PR-nya? PR pertama adalah bagaimana Bunda sendiri yang menjadi agent untuk bisa membantu anak mempersepsikan sang ayah. Karena sebagian besar anak yang antipati bukan sekedar apa yang dia lihat dari sosok ayah, tapi juga apa yang dia dengar. Dan biasanya dia dengar sosok ayah itu dari lisan ibunya. Kalau ibu dalam hal ini mampu memperbaiki hubungan, ya dalam hal ini suami yang pemarah ini bisa jadi dia sendiri sebenarnya orang yang merasakan gelisah karena pola asuh dari orang tuanya yang kurang di masa kecilnya. Dia nggak pernah dipeluk, nggak pernah dapat kata-kata yang baik, sehingga dia mendapatkan ketika dewasa seperti itu. Maka Bunda memang PR-nya adalah bukan sekedar ngasuh anak sendiri, tapi ngasuh anak mertua gitu. Artinya bahwa benar-benar memperbaiki nih anak mertua ini nggak pernah dapat pelukan kayaknya nih. Kenapa dia pemarah? Karena mungkin dia dari dulu jarang dipeluk, jarang mendapatkan kata-kata positif. Nah, itu yang Bunda pahami, terima dulu. Yang kedua, menjaga persepsi anak, kalau istilahnya Imam Al-Ghazali wahmiyah, bagaimana supaya dia tidak membenci ayahnya lewat lisan kita. Berarti pakailah apa yang diajarkan dalam surah Al-Baqarah 237, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi diantaranya jangan sampai kita lebih banyak nyebut keburukan tapi lupa menyebutkan kebaikannya, sehingga anak punya persepsi positif lain dari ayahnya. Misalnya ayah waktu kamu waktu dalam kandungan aja berliin kok setiap karena saking sayangnya mikirin juga persiapan sebelum kamu lahir. Bagaimana hal-hal seperti itu mungkin perlu diceritakan supaya ibu mampu memperbaiki apa yang disebut wahmiyah oleh Imam Al-Ghazali supaya jangan sampai anak itu timbul perasaan marah. Yang berikutnya, bantulah pasangan dalam hal ini ya, mungkin dia kita bantu untuk bagaimana saya yakin tidak ada satupun ayah tidak sayang sama anaknya, dan pastinya sangat menyedihkan bagi seorang ayah kalau harus bermusuhan dengan anaknya, tapi dia tidak mampu untuk bisa mengendalikan itu. Karena itu bantulah dia. Bantu di antara bantunya adalah bagaimana kita menjalin koneksi yang kuat dulu dengannya. Jangan sampai langsung menasihati, karena laki-laki secara naluriah tidak suka dinasihati langsung istrinya. Tapi bikin dia benar-benar tertarik, jatuh cinta pada kita dan mudah kita arahkan. Setidaknya kita arahkan untuk belajar seperti yang dianjurkan Irwan tadi di slide-nya untuk belajar bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Bunda yang tadi ditutup namanya oleh Kang Dewa, ada beberapa hal yang mungkin menurut saya perlu kita lakukan. Satu adalah untuk keadaan darurat ini. Keadaan darurat. Kenapa saya nyebutnya keadaan darurat? Karena ponakan saya ini umurnya udah 16 tahun. Ya, jadi memang udah umur di mana kalau dia selalu berjauhan dengan ayahnya dan kemudian dia bersoal juga dengan ibunya, nanti dia akan pergi beneran. Jadi memang harus kita selamatkan dulu nih secara darurat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya adalah Bunda handle dulu aja, penuhi dulu kesehatan kantong jiwa, kesehatan mentalnya anak kita ini, kebutuhan dia terhadap apa yang dia butuhkan dari ayahnya secara psikologis gitu loh Bunda ya, secara psikologis. Jadi penuhi dulu Bunda gitu ya. Jadi dia butuh misalnya anak diperlakukan untuk bisa berdialog, dia diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, dia diberi kesempatan untuk punya pride gitu, bisa berharga gitu. Ya Bunda lakukan dulu. Jadi saya khawatirnya gini Bun, kalau udah 16 lewat gitu ya, kita nggak
menjaga gitu kesehatan mental anak remaja kita ini, mungkin nanti dia akan pergi dari kita gitu. Lebih parah lagi nanti kalau udah pergi dari kita. Kemudian yang kedua yang sedang darurat itu kita lakukan adalah memang tadi Ustadz Pendri katakan membantu membayar hutang pengasuhan yang didalami oleh suami. Biasanya caranya begini, Bun. Jadi kita coba Bunda pelan-pelan memahami posisi suami itu seperti apa sih sekarang. Bisa jadi gini, ada suami yang sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi seorang ayah, tapi dia nggak ada waktu, sehingga dia nggak mau terlibat. Nah itu posisi suami Bunda apa enggak? Atau bisa jadi posisi suami Bunda itu adalah dia nggak punya waktu dan nggak ada juga kemauannya untuk punya kemampuan dan dia nggak mau terlibat. Itu atau mungkin ada suami Bunda di posisi, jadi ada 4 kuadran di posisi suami itu. Ada kuadran yang ketiga misalnya dia ada waktu gitu dan dia nggak mau terlibat gitu, tapi dia nggak punya kemampuan gitu. Atau yang keempat itu suami Bunda itu punya kemampuan, mau terlibat dan mau juga belajar. Nah masing-masing suami ini, Bun, bapak-bapak itu pasti di posisi yang berbeda itu pasti treatmentnya berbeda gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Sulaim kepada Abu Thalha gitu kan, caranya berbeda ya, cara untuk berkomunikasi dengan suami. Kadang-kadang kita menghebatkan suami itu persoalannya adalah karena kita pukul rata. Suami itu kita samain semua berada dalam satu kuadran gitu. Harusnya memang kita pilih-pilih kuadrannya seperti apa. Nah, pelan-pelan Bunda, marilah kita membantu membayarkan hutang dari suami ini. Bagaimana cara membayar hutang itu? Otomatis satu hal yang paling penting menurut hemat saya adalah yang diajarkan Ummu Sulaim. Bagaimana berkomunikasi dengan suami Abu Thalha adalah memahami secara psikologis suami itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Misalnya laki-laki itu butuh tantangan gitu ya. Jadi dia kalau dia ajak untuk berkolaborasi itu kasih tantangan ke dia, jangan disuruh, jangan disindir gitu Ibu ya. Atau mungkin suami itu panasnya lama gitu Bapak Ibu ya, jadi panasnya lama. Jadi jangan diminta langsung segera berubah gitu. Nah itu mungkin beberapa hal yang menurut hemat saya bisa ditambahkan dari jawabannya Ustadz Pendri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, catatannya banyak nih ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya pertanyaan. Nah, ini tentang ini ya, nanya link. Dika Sari, Banjarmasin dan Gina. Ya, bonusnya di-share di mana Kang Dewa? Ke WA yang terdaftar kah? Atau link Zoom? Bonusnya nanti dikirim via email kah? Jawabannya join dalam e-course-nya di malam ini. Tentu juga Anda kan perlu menyimak dulu sampai selesai Zoominar ini supaya dapat ilmunya komprehensif. Nanti kalau udah dapat invoice, udah transfer, udah dapat login aksesnya sama admin, bakal di-share ke WA. Jadi di-share-nya lewat WhatsApp sama CS dan ya. Barusan saya cek di grup ada lebih dari 50 orang yang sudah melakukan transaksi. Masya Allah ya, gercep ya, tim gercep. Boleh komen siapa yang sudah berhasil untuk klik linknya dan juga check out. Boleh komen dan gitu ya. Komennya gini nih, Don gitu ya. Boleh komen, alhamdulillah sudah daftar Kang semua e-course. Wah Masya Allah ini Elis ya, semua ya. Nah ini buat teman-teman yang sudah daftar, katakanlah malam ini belum memungkinkan untuk transfer, boleh besok pagi. Jadi Anda yang penting daftarnya dulu, nanti tim bantu follow up. Kalau memungkinkan malam ini untuk transfer lewat M-Banking atau apapun itu, boleh dilakukan di malam ini juga sebelum nanti istirahat ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Anonymous ya. Nah, ini tidak diketahui kalau ini ya, aman. Jika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, wah horor dia udah ngomongin, udah mention suami masalahnya. Dan sudah merasa benar tidak bisa diajak komunikasi, boleh tidak mengajukan gugatan cerai. Waduh. Tapi sudah punya anak satu, usia 9 tahun perempuan. Jujur saya bertahan karena anak. Itu gimana Ustaz? Iya, ini memang jawabannya mau nggak mau saya bilang ikuti course-nya nih, mau nggak mau. Karena saya agak sulit untuk menjelaskan secara panjang. Karena begini ya, seringkali kita mengambil keputusan ketika kita tidak mengetahui ilmunya. Ada orang datang ke saya begini, Ustaz, saya tuh udah berusaha Ustaz untuk melakukan bagaimana supaya baik. Nah, usaha ibu apa? Ya pokoknya saya udah berusaha. Gini ya, ada orang merasa berusaha seperti ada orang bawa mobil. Dia bilang mobilnya mogok. Saya udah benerin nih gimana caranya, tapi mobilnya mogok aja. Begitu udah bawa ke bengkel, ya Allah Bu, ibu bensinnya kagak diisi. Oh harus pakai bensin ya? Saya pikir bisa pakai minyak jelantah gitu. Iya bensinnya harus diisi gitu ya. Karena dia nggak bertanya sama ahlinya, dia nggak tahu. Nah itulah sebenarnya sebagian besar dia
Poinnya itu ada di situ. Maka di antara jawabannya adalah fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu pada ahlinya jika tidak mengetahui. Karena gini, saya agak sulit mengatakan kalau setiap sesuatu saya ini karena suami nggak mau kasih dia keras dan saya bertahan karena anak. Saya bilang bertahan karena anak tuh rugi karena akan membuat kita nggak dapat pahala. Mendingan bertahan karena Allah aja. Karena kita kalau bertahan karena Allah, kan tadi Ayurwan bilang tuh kenapa parenting ilahiyah itu menyadarkan kita semua itu lebih baik karena Allah. Jadi itu menjadi karena apa? Kalau karena Allah, seperti Asia, bayangkan Asia nggak punya anak, kalau dia bilang aku bertahan sama Firaun karena anak, lah kamu kan nggak punya anak. Oh iya, untungnya dia karena Allah gitu ya. Makanya kalau karena Allah dapat poinnya, itu yang pertama. Yang kedua, bertahan itu memang menyakitkan karena posisi kita jadi korban terus-terusan. Sini korban Ustadz dari suami yang begini-begini. Maaf, kalau korban itu memang biasanya pasif, nggak melakukan kebaikan, nggak melakukan perubahan. Karena ciri khas korban itu adalah selalu mengandalkan keajaiban. Semoga suami berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar, ya Allah. Semoga suami berubah gara-gara mungkin kena kepretan ya si sorbannya Habib Rizik gitu misalnya. Jadi berharap yang kayak gitu. Nah, maka dalam Quran poinnya adalah upgrade yang jadi korban. Jadilah penolong dalam surah At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din, laki-laki mukmin dan wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan unsur akhaka zalimun aw mazlum. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizolimi. Para sahabat bertanya, kalau dizolimi kami tahu, tapi yang berbuat zalim ini gimana caranya? Kata, hentikan kezalimannya. Maka suami kita nih ya zolim, yang ini kita punya anak darinya, maka kalaupun kita putus karenanya, lantas kita bercerai, masalahnya belum selesai karena ada anak yang sejatinya akan terus terhubung kepadanya. Kalau dia terus-terusan buruk, apakah kita tega membiarkan ayah dari anak kita terus-terusan buruk? Maka tolonglah dia. Salah satu tolongnya, kenali pola asuhnya, bantu dia untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan utang pengasuhannya yang tidak diberikan oleh orang tuanya, dan bisa jadi itu oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Irwan. Iya, saya nggak punya kapasitas sebenarnya satu menjawab ini. Cuman saya menasihati diri saya sebenarnya, cerita ke ibu. Kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang begitulah kepribadian kita gitu loh Bun ya. Jadi misalnya gini, ada anak yang bilang kalau dia dia nggak bisa makan ayam 2 gitu, dibatasi jadi 1, terus anak itu gampang ngomongnya bunuh diri nih gitu ya. Jadi kadang-kadang itu cepat gitu bunuh diri gitu. Nah menurut saya kita agak hati-hati gitu loh. Misalnya kita jangan-jangan selalu kita pikiran kita kalau ada masalah yang bahkan masalah itu kecil sebenarnya, tetapi kita selalu terbiasa untuk mengungkapkan bahwa solusinya itu adalah cerai. Ya gitu, saya berpisah. Jadi menurut saya hanya sekedar nasihat buat saya sebenarnya, berhati-hatilah untuk punya pikiran bahwa dari semua persoalan di rumah tangga itu selalu ujungnya adalah pisah aja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Bu, Pak atau Bu atau Pak tadi ya, saya nggak tahu tuh. Bu. Ibu. Iya. Oke lanjut ya. Nah ini Ustadz, indikator ibu ayah yang baik itu seperti apa? Ya simple tapi juga perlu dicatat juga nih sama teman-teman ya. Iya. Yang pertama adalah kalau istilah Quran itu adalah yang menjaga fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratal lati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Surat Ar-Rum 30. Jadi kalau kita lihat bayi itu aslinya kan lahir dalam keadaan baik ya. Mami maludin ila yulad adalah fitrah, tidaklah bayi lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Atas bahwa bayi lahir dalam keadaan baik. Fa'abawahu, maka orang tuanya menyimpangkannya. Di antaranya kenapa orang tua menyimpang? Karena dia tidak menjalankan apa yang disebut dengan ilmu. Nah itulah kenapa di antara penyebab terjadi yang ayah bilang ketidakpatutan itu, karena Irwan lebih halus ya bahasanya ketidakpatutan. Ya ayah Irwan kan dia habis belajar dari Bapak Jes Badudu, ya mungkin habis aja belajar dari Ivan Lanin, jadi kata-kata yang tepat itu. Kalau saya salah ya salah gitu ya. Karena teman lagi Quran ya udah salah gitu ya. Saya khawatir ntar bilang iblis itu tidak patut gitu ya. Iblis salah.
Kali Irwan bersopan maksudnya. Ya, setan itu bukan salah tapi tidak patut. Enggak, kalau saya bagus ya Irwan, maksudnya Irwan ngasih tahu bahwa sebenarnya bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan kita itu mungkin karena tidak memahami ilmunya, intinya seperti itu. Nah, kalau saya lebih baik fokusnya di situ, fokuslah mempelajari ilmu. Yang kedua, fokuslah dalam rangka memperbaiki diri sebagai orang tua. Ini kata kuncinya. Parenting itu lagi-lagi karena kita belajar jadi parent, maka bukan anak yang jadi pakotokannya, tapi kita. Kan pernah kita bahas ya, misalnya gini, anak jahat, anak buruk, tapi sikap kita bagaimana, itu yang paling penting. Nabi Nuh mencontohkan anaknya bandel banget, kafir gitu, tapi Nuh tetap memanggilnya ya bunaya gitu. Wahai putraku sayang. Jadi bayangkan anak yang ngeselin tapi dia nggak keluar kata-kata dasar anak setan, dasar anak nggak tahu diri. Justru Nuh mengajarkan inilah hakikat parenting. Parenting bukan anaknya yang harus kita paksa berubah, tapi kitalah yang harusnya perbaiki diri untuk bagaimana mempelajari apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Intinya kita berusaha meningkatkan kapasitas diri kita sehingga anak soleh itu hakikatnya bukan karena kita. Anak soleh itu adalah hadiah karena kita dari Allah, karena kita memperbaiki diri kita depan Allah. Wallahualam bishawab. Ya, Irwan silakan. Ya, kalau diri saya, Bunda, jawabannya sederhana aja. Ibu dan Bapak yang baik itu yang pertama, dia hamba Allah. Itu hamba Allah yang tahu, ada yang taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW. Itu yang kedua adalah dia, kalau dia istri, adalah istri yang baik, itu yang patut, yang pas buat suaminya. Yang ketiga adalah dia adalah ibu yang baik kepada anaknya. Kalau itu ada tujuh ya, ada sebagai pendamping, ada sebagai penyedia, penyedia, kemudian ada penasehat, ada berapa lagi, ada 7 hal yang kalau kita baca di Tarbiyatun Nisa itu ada 7 hal ibu yang baik buat anak-anak. Itu menurut saya ukurannya. Wallahu a'lam. Oke, lanjut lagi, pertanyaan masih banyak. Nah ini. Oke, oh ini ke saya berarti ya. Kang Dewa, rekaman ini bisa di-share juga ke member yang sudah daftar enggak? Nah nanti coba bisa teman-teman chat tim kita gitu ya. Semoga bisa di-share juga ke teman-teman, terutama yang member lama ya. Kalau memang yang baru, monggo dimanfaatkan aja offeringnya untuk malam ini, diklik link yang ada di kolom chat yang sudah saya share. Anonymous dan ayo Wiwin, ini isi saya bukan ya. Langsung saya tampilkan aja. Ustaz kalau mau konsultasi tentang luka pengasuhan orang tua dengan Ustaz Irwan bisa enggak? Kalau bisa gimana caranya? Bagaimana cara Ustaz Irwan untuk ngisi parenting acara offline? Nah, coba gimana nih? Mana ya? Kalau konsultasi itu kita punya kelas kok. Kita ada kelas yang kita tiap bulan ada kelas ini komunikasi pengasuhan anak. Oh iya. Itu kita membahas tentang bagaimana setiap bulan dan ada kajian member. Itulah kenapa bedanya e-course dengan kelas online. E-course itu memang pelajarannya lewat pelajaran kelas tuh kita belajar dengan 28 pelajaran. Setelah itu ada bonus di akhir yaitu live question and answer sekali doang. Tapi khusus kelas online itu ya mudah-mudahan kita umur panjang seumur hidup. Jadi setiap bulan kita ada tanya jawab. Setiap Sabtu pekan keempat kalau nggak salah nih kita mulai tanya jawab nih, pekan ini kalau nggak salah via Zoom juga. Setelah itu kita jawab, ngobrol-ngobrol. Setelah itu nanti ada diskusi langsung. Kalau dia nggak sempat nanti kirim ke admin, kita jawab nanti via voice note. Ya jarang bertanya, kita jawab terus-terusan. Ya apapun masalah problem pengasuhannya, termasuk juga nanti ada kajian member, khusus member aja. Jadi nggak di-share keluar, khusus member aja. Itu sih Kang, kalau masalah jadwal kayaknya di Fatherman tuh bisa ada ininya kok, ada linknya di klik ya, nanti bisa diurus sama admin. Okay. Itu juga Ustaz Wendri, Afwan Kang Dewa, ada pertanyaan. Ada yang sudah beli tapi nggak tahu Kang sebenarnya video apa gitu ya, tapi udah gimana gitu Kang. Iya, saya coba jelasin lagi ya teman-teman ya. Jadi saya coba mungkin tampilkan lagi di halaman teman-teman semua. Jadi mungkin sedikit penjelasan tentang e-course ya, karena saya lama juga di dunia internet marketing. Bedanya e-course dengan buku adalah kalau e-course itu tentu berupa video, kalau buku berupa buku gitu ya, bisa dipegang secara fisik. Jadi nanti teman-teman pada saat ngeklik link yang ada di share, yang saya share, ketika kawan-kawan klik akan masuk ke halaman ini kan nih. Sudahkah kita mendidik anak laki-laki sesuai fitrah? Ini kalau misalkan mendidik anak laki-laki.
Nah, kalau Anda scrolling ke bawah, itu akan ada tampilan ini. Nah, ini hanya mock up aja ya, bukan berarti nanti berupa buku. Banyak Iya, yang iya. gitu. Oh, ini buku ya, bukan ini e-course video gitu ya. Nah, menariknya adalah kalau e-course itu karena berbasis video, bisa Anda tonton ulang dalam tanda kutip gitu ya. Kalau misalkan tadi kecepatan, akhirnya kecepatan, sebenarnya kecepatan bisa diulang lagi tuh. Dan fleksibel waktunya. Ya, jadi teman-teman yang sekarang mungkin emak-emak atau ibu-ibu yang seringkali mungkin waktunya challenging juga, yaudah nanti pas sempatnya senggangnya aja ditonton. Nah, itu e-course. Jadi beda dengan buku yang itu ada orang yang suka baca, ada orang yang suka nonton kan. Yang suka baca ya mau gue dibaca bukunya, yang suka nonton ya tontonlah ikut e-course-nya. Bedanya tadi satu lagi dengan kelas apa? Kita ada satu lagi, produk kategori kita adalah kelas. Nah, kalau kelas itu nanti teman-teman akan ada rutinitas untuk tiap bulannya dengan topik yang berbeda dan juga Q&A bareng Ustaz Bida dan Irwan. Jadi kelas itu dua arah biasanya ya. Kalau e-course tonton sendiri gitu kan. Kalau kelas biasanya ada feedback ataupun Q&A seperti ini gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang join salah satu ataupun semua dari e-course yang sudah saya share di kolom chat, nanti akan dapat potongan harga. Tentu ini bakal lebih hemat ya. Tadi juga ada yang nanya nih, pertanyaannya sangat-sangat singkat, tapi mungkin juga menjadi kesulitan buat teman-teman semua. Pertanyaan dari ini Widi ya. Bingung Kak Dewa, cara daftarnya gimana? Iya. Daftarnya gimana? Klik link yang ada di kolom chat. Saya coba ulangi lagi, share ulang ya link-linknya. Saya sengaja linknya share di semua, link share-nya semua di-share ke teman-teman. Karena mungkin sesuai dengan kebutuhan. Oh, anak saya perempuan nih, ya udahlah, yang klik yang di bagian atas tuh. Atau anak laki-laki deh. Atau saya pengen belajar yang Konflik Pasutri, diklik. Diklik salah satu. Nah, ketika sudah diklik salah satu, akan masuk ke halaman khususnya. Misalkan ini adalah mendidik anak perempuan. Diklik nih. Oke, 347 doang. Berarti kan kalau ada diskon, pengen tuh berapa nih dilihat, diklik daftar sekarang. Udah, teman-teman berhasil. Nah, tadi beberapa yang sudah berhasil, berarti sudah ya. Nah, di centang birunya ini pastikan di bagian e-course yang ingin Anda join di dalamnya. Oh, aku tadi yang join mendidik anak perempuan, ya udah klik yang ini deh. Kayaknya saya pengen juga deh sama anak laki-laki, udah klik juga misalkan. Ya. Nah, nanti di bawah diisi data dirinya, ada data diri yang di sini diikutin. Nah, ini potong harganya 100.000. Ya, lumayan hemat ya. Dan menariknya lagi adalah ketika teman-teman join di malam ini akan ada bonus yang sudah saya siapkan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal. Apa itu? Rekaman Zoominar malam ini, slide-slide-nya, dan video-video lain yang insya Allah akan makin membuat teman-teman tercerahkan lagi. Nah, ini ya. Buat Anda yang join e-course malam ini sampai dengan tanggal 26. Jadi kita kasih waktu maksimal sampai tanggal 26. Tapi lagi-lagi ya, kalau bisa dikerjain sekarang ya, ngapain ditunda-tunda lagi. Supaya teman-teman bisa memastikan nanti ada reminder dari tim. Ya, dapat slide, dapat rekaman, dapat video pembelajaran. Itu menarik banget. Yang harganya nggak seberapa ya dibandingkan dengan pentingnya kita mendidik anak kita sesuai dengan syariah, sesuai dengan agama dan ajaran Islam. Ya, oke, mungkin teman-teman waktunya udah di bagian akhir juga gitu ya. Sebelum nanti saya share ke Ustaz Beni dan juga ya Irwan sebagai closing statement, saya pengen juga sampaikan ada kita itu program paket berbagi teman-teman. Apa itu paket berbagi? Di mana teman-teman ini sebagaimana yang juga teman-teman tahu ya, bahwa kita ketika berbagi kebaikan ke orang lain, insya Allah pahalanya balik lagi ya. Mandala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti yang ditunjukinya. Nah, buku Fatherman ini cocok untuk teman-teman yang mungkin pengen membelikan timnya kah, atau misalkan katakanlah kawan-kawannya kah, sahabatnya kah, keluarga yang lainnya kah, misalkan, monggo gitu ya. Nah, linknya mana? Linknya akan saya share untuk buku Parent Time. Ya, nah ini juga cocok buat Anda yang kemarin nanya, Kak, anak saya udah lebih dari 7 tahun. Nah, ini kalau yang buku Fatherman satunya ya, beli 1, 3, 10, 25 harganya udah ada diskon tuh, udah ada harga coret. Ya, monggo disesuaikan. Saya mau beli 25 Ada yang kemarin yang beli 5 langsung, jadi ada yang beli 10 untuk dibagi-bagikan. Itu tentu menjadi kebaikan juga. Nah, ini yang Parent Time, yang penulisnya juga ada Kahilman di sini, insya Allah. Teman-teman kalau misalkan baca di dalamnya, oh itu enak banget sih, dari bahasanya juga apalagi psikologisnya tuh kuat ya. Nah, ini lengkap. Kalau beli 20, monggo 1.700.000. Bagi Anda yang pengusaha nih apalagi, jangan pelit untuk meluangkan waktu untuk berbagi, itu juga waktu harta untuk berbagi juga, karena insya Allah kebaikannya bakal baik lagi buat kita ya. Al jaza wal ihsan illa ihsan. Tidak kebaikan selain balas dengan kebaikan pula. Itu teman-teman ya, untuk paket yang sifatnya tuh
paket bundling yang ingin Anda, ya gue beli 5 deh, gue beli 20 deh, gue beli 50, nanti bagi-bagiin misalnya. Gitu ya, monggo linknya udah share di kolom chat. Oke, sebagai closing statement mungkin Ustadz dan juga Ayah, karena waktu kita udah jam 21.40, monggo Ustadz Wendri dulu. Baik, yang jelas materi hari ini muhasabah bukan untuk membuat kita merasa putus asa. Menjadi orang tua yang hari ini kita perbaiki adalah kita makin yakin bahwa kita ini tidak akan pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tapi kita dituntut oleh Allah untuk terus perbaiki kualitas diri kita, sehingga apa yang sejatinya kita telah lakukan pada anak kita jangan membuat kita akhirnya putus asa, merasa gagal. Karena kegagalan itu justru ketika kita putus asa. Tapi terus berusaha. Apakah sudah terlambat, Ustadz? Tidak pernah ada kata terlambat dalam pengasuhan, ya. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian, ya. Jadi kita tetaplah terus berusaha perbaiki diri, karena Allah katakan dalam surat Taubah 70 ayat 105, wa qul i'malu fa sallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah, Rasul dan orang mukmin akan menilai. Jadi kita berusaha saja. Jadi kalau ditanya hasilnya bagaimana, itu serahkanlah kepada Allah, karena kita sejatinya sedang berusaha mencari cintanya Allah lewat wasilah pengasuhan anak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya cukup, Kang, sudah dari Ustadz Wendri. Seriusan? Udah? Iya, sudah kan. Itu udah closing luar biasa itu. Masya Allah. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah di malam ini kita sudah selesaikan sesi di mana kita membahas sesuatu yang sangat horor di judul. Tapi sekali lagi ini untuk jadi muhasabah buat kita semua agar tidak menjadi orang tua yang durhaka, ya. Artinya kita terus belajar, terus mengupgrade keilmuan, memantaskan diri, melayakkan diri, dan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Beni dan juga Herwan, ya. Semoga sesi pembelajaran kita malam ini membuat kita akhirnya makin tersadar lagi, dan ya tamparan keras buat kita semua agar menjadi lebih baik ke depannya, ya. Catatan-catatan tadi silakan nanti sebelum tidur dibuka lagi gitu, ya, diingat lagi apa yang bisa dituliskan ataupun di action plan buat besok, diobrolkan bareng pasangan kah, ke anak kah gitu, ya. Yang tentu itu menjadi pembelajaran di mana 2 jam sesi kita hari ini, 1,5 jam, tepatnya 2 jam ya tepat, ya. Tentu memberikan banyak wawasan yang saya buat Anda semua. Ya tentu ketika teman-teman udah berada di member di Fatherman, seperti juga member-member yang lainnya sudah join, entah itu di course MAL ataupun MAL, ya, mendidik anak laki-laki ataupun perempuan dan lainnya, mendapatkan banyak manfaat lebih banyak lagi, ya. Silakan nanti kalau Anda ada luang waktu untuk nonton dan juga luang harta untuk join, silakan klik link yang ada di kolom chat. Kang, misalkan saya nggak sempat transaksi malam ini, save dulu aja. Nah, ini saya coba share lagi. Silahkan save link-link yang sudah saya share di kolom chat. Ada 2.000 orang yang hari ini hadir, di save. Tadi saya cek di kolom di grup saya, ada lebih dari 100 orang yang sudah memutuskan untuk transaksi. Monggo Anda semoga menjadi termasuk orang-orang juga serius untuk belajar lebih banyak lagi. Itu aja mungkin teman-teman dari kita untuk malam ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim dan ma'afiratul makruh. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Masih Kang Dewa, Masih semuanya sama-sama. Bapak dan Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh.